8 Mei 2023, siapkan kopi, siapkan cemilan untuk mendengarkan kisah Yekui ini dengan background apa nih? Eh, Gantungan jemuran dan tas kresek. Selamat menikmati. Semoga banyak rezeki buat para penonton dan diberikan selalu kebahagiaan. Kota itu ramai, orang-orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan dari sini kisah baru dimulai. Ini adalah pertama kalinya Yekui menatap seorang pemuda. Pemuda berusia 26 atau 27 tahun, dengan potongan rambut cemek, giwang emas di telinganya dan tato curut di lehernya, yang terlihat agak menjijikkan. Adapun pakaian pemuda itu, bahkan lebih tidak nyaman lagi. Dia mengenakan jas pink dan jam tangan Rolex emas di tangannya, memberinya citra seorang preman. Yekui mengetahui bahwa pemuda ini memiliki keterampilan fisik tingkat peringkat harimau. Sangat disayangkan bahwa bahkan seorang ahli peringkat naga, belum lagi seorang ahli peringkat harimau, adalah objek yang diinjak-injak sesuka hati oleh Yekui. Pemuda itu angkat bicara dan berkata, "Nak, sejujurnya, tubuhmu tidak buruk. Pemuda ini mengagumimu. Selama kamu mengikutiku dan memberiku wanitamu selama beberapa hari, aku akan memaafkanmu." Bagaimana? Yekui tersenyum dan melangkah maju. Kepret, seketika muncul di depan pemuda itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menggesekkannya ke wajah pemuda itu. Yekui sengaja memperlambat kecepatannya, hanya untuk membiarkan pemuda itu tahu. Cari kematian. Pemuda itu melemparkan tinju ke dada Yekui. Gelepok. Tinju itu mengenai Yekui dan pemuda itu pertama-tama senang, kemudian, wajahnya berubah menjadi seperti hati babi. Dia mendapati bahwa tinju yang baru saja dia lontarkan seolah-olah tidak menghantam tubuh Yekui, tetapi mengenai pelat baja. Itu sangat menyakitkan. Sebelum rasa sakit di tinjunya menghilang, semburan rasa sakit yang membara datang dari wajahnya. Plak, Yekui menamparkan wajah pemuda itu. Pemuda itu hanya merasakan otaknya berdengung dan hampir berubah menjadi geblek oleh tamparan Yekui. Seluruh orang tercengang. Dia sangat menyadari asal-usul pemuda itu, dan ketika dia menatap bahwa Yekui benar-benar memukul pemuda itu, dia terkejut dan hatinya meledak dengan sukacita. "Kutu Kupret, kamu berani memukul saudara San, kamu sudah mati." Yekui mengabaikan wanita itu dan dengan tersenyum bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kamu bahagia?" "Ya, nenek." Pemuda itu menatap Yekui dengan marah. "Menatapmu, kamu seharusnya tidak bahagia, jadi ayo kita lakukan lagi." Yekui mengangkat tangan kanannya lagi. "Apakah Anda pikir saya sampah?" Pemuda itu sangat marah dan melayangkan tinju langsung ke telapak tangan Yekui. Saat tinjunya bersentuhan dengan telapak tangan Yekui, perasaan sebelumnya muncul lagi, seolah-olah dia memukul pelat baja. Pemuda itu sangat kesakitan sehingga dia dengan cepat menarik tinjunya, dan pada saat itu, telapak tangan Yekui turun dengan momentum. Plok, tamparan lain mendarat dengan kuat di wajah pemuda itu. 5 tanda telapak tangan berwarna merah terang muncul. "Beraninya kau memukulku, kamu bermain-main dengan api." Dia mengeluarkan pisau pegas dari sakunya dan menikam jantung Yekui. "Yekui hati-hati." Sugar menjerit. Yekui dengan cepat menggenggam bilahnya dan kemudian menggunakan sedikit tenaga di tangannya, dan suara klik terdengar. Segera setelah itu, pedang itu berubah menjadi berkeping-keping. Pupil mata pemuda itu terkunci. Pada saat itulah dia menyadari bahwa sikap Yekui jauh di luar prediksinya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan mengeluarkan pistol dengan peredam suara dari pinggangnya, mengarahkannya ke Yekui. Yekui mengangkat alis, dia tidak takut dengan pistol di tangan pemuda itu, tetapi penasaran dengan identitas pemuda itu. Dari aksen pemuda itu, dia mengetahui bahwa pemuda itu berasal dari Xiangjiang. Seseorang dari Xiangjiang, yang bisa membawa pistol ke daratan, pasti memiliki status tertentu. Pemuda itu mengarahkan pistol ke kepala Yekui dan tertawa. "Bahkan jika Anda kuat, bisakah Anda masih lebih kuat dari peluru?" "Nak,
berlutut dan bersujudlah kepada pemuda ini dan menebus kesalahan, lalu potong tanganmu sendiri, dan pemuda ini akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, aku akan menghabisimu dengan satu tembakan. Sugar menghindar dan memblokir tubuh Ye Kui, dan minum pada pemuda itu, kepemilikan senjata api. Anda melakukan kejahatan, saya menyarankan Anda untuk segera menyingkirkan pistol itu, jika tidak, saya akan. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu mencibir, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya telah menghabisi orang. Dan lebih dari satu. Bagi pemuda ini, menghabisi seseorang semudah menyembelih ayam. Ketika Zhang Xiaoru menatap pemuda itu mengeluarkan pistolnya, dia juga menjadi keras dan berkata tanpa rasa takut, menyinggung saudara San berarti mencari kematianmu sendiri. Nak, cepatlah berlutut. Aku beritahu kamu, bahkan jika saudara San menghabisimu, dia tidak akan masuk penjara. Singkatnya, saudara San adalah seseorang yang tidak boleh kau lukai. Ketika Ye Kui mendengar kata-kata ini, seringai tebal muncul di wajahnya. Menatap dunia, adakah orang yang tidak bisa dia sakiti? Belum lagi dia, bahkan jika itu Sugar, berapa banyak dari mereka yang tidak berani dia singgung. Kedua orang geblek ini, jika mereka tahu identitas asli Sugar, aku khawatir mereka akan ketakutan setengah mati tanpa bantuanku. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa pemuda ini terlalu sombong dan Zhang Xiaoru menekan dengan keras, Ye Kui tidak berniat untuk bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, itu adalah setetes air dalam ember untuk menangani dua jangkrik. Nak, apa yang kamu tertawakan? Pemuda itu memegang pistol di tangannya dan menatap Ye Kui dan berkata, aku akan menghitung sampai 1, 2, 3, jika kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan menembak. Ye Kui berkata, tidak perlu menghitung, tembak saja. Pemuda itu membeku. Zhang Xiaoru juga membeku. Keduanya menatap Ye Kui dengan mata lebar, menatapnya seperti orang geblek, apa maksud anak ini? Aku menyuruhmu menembak, apakah kamu tuli? Ye Kui minum. Seketika itu juga, pemuda itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Sial, karena kamu mencari kematian, aku akan mewujudkannya untukmu. Pemuda itu menarik pelatuknya dan peluru itu terbang ke arah Ye Kui. Ye Kui dengan cepat menarik Sugar ke belakangnya, lalu melambaikan tangan kanannya dan menangkap peluru di telapak tangannya. Bagaimana mungkin menangkap peluru dengan tangan kosong? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli super. Wajah Zhang Xiaoru juga berubah, dia tidak asing lagi dengan menangkap peluru dengan tangan kosong, dia pernah melakukan adegan seperti ini saat syuting, tapi itu syuting, dalam kehidupan nyata, ini pertama kalinya dia menatapnya. Aku ingin menatap berapa banyak peluru yang bisa kamu tangkap. Pemuda itu mendengus dingin dan menembak lagi. Peluru terbang deras ke arah Ye Kui seperti tetesan hujan. Rentetan peluru pun selesai. Ye Kui tidak terluka, telapak tangannya terbentang dan sebuah peluru muncul di depan mata pemuda itu. Segera setelah itu, genggaman lain terlihat dari Ye Kui, dan seketika itu juga, semua peluru berubah menjadi bubuk. Ye Kui menghembuskan nafas dan bubuk peluru melayang di udara, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ketika pemuda itu menatap pemandangan ini, tenggorokannya mengering karena ketakutan dan dia menelan ludah. Menurutmu, siapa yang lebih sulit dibandingkan dengan peluru ini? Ye Kui bertanya. Menatap tatapan mematikan di mata Ye Kui, pemuda itu panik dan buru-buru berkata, pria ini, saya pikir kita bisa berbicara dengan baik. Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Ye Kui mengambil langkah maju dan datang ke depan pemuda itu. Kepret. Setelah Ye Kui tiba di depan pemuda itu, dia langsung menamparnya. Pemuda itu menerima tamparan di wajahnya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah, yang diselingi dengan 2 gigi. Kamu, kepret lagi. Pemuda itu baru saja membuka mulutnya ketika dia menerima tamparan lagi. Pemuda itu sangat marah dan menabrakkan kepalanya langsung ke Ye Kui, yang membalikkan tubuhnya ke samping dan dengan lembut mengaitkan kaki kanannya. Pemuda itu jatuh tersungkur di wajahnya. Pemuda itu berteriak dengan sedih dan berlipat ganda, dan saat itu, dia menatap Ye Kui mengangkat kaki kanannya lagi, dan firasat buruk muncul di benaknya. Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu panik. Bagaimana menurutmu? Ye Kui mencibir dan kemudian menghentakkan kaki kanannya ke arah wajah pemuda itu.
Pemuda itu terkejut, dia ingin menghindarinya, tetapi seolah-olah kaki Ye Kui memiliki kekuatan magis, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Dalam keputusasaan, pemuda itu berkata dengan keras, siapa yang peduli siapa Anda, saya hanya akan menginjak Anda. Kaki kanan Ye Kui mendarat di wajah pemuda itu. Itu berbunyi klik. Rahang pemuda itu terinjak dengan bengkok dan mulut serta hidungnya berdarah. Mata pemuda itu merah dan dia berteriak marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diinjak hari ini. Itu sungguh memalukan. Apakah kamu tidak sombong? Cobalah menjadi sombong lagi. Lihat apakah aku tidak bisa menginjak-injakmu sampai mati. Ye Kui terus menginjak wajah pemuda itu dengan kakinya. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. 1 poin lebih berat, 1 poin lebih ringan. Wajah pemuda itu dirusak hingga rusak. Zhang Xiaoru, yang menonton dari samping, menunjuk ke arah Ye Kui dan meraung, kamu tamat. Kamu benar-benar tamat. Baru setelah itu Ye Kui melepaskan pemuda itu, lalu menatap Zhang Xiaoru dengan dingin dan berkata, saya tidak suka memukul wanita, tetapi hanya jika Anda tidak menyakiti orang-orang saya. Ye Kui menendang perut Zhang Xiaoru. Zhang Xiaoru membungkuk dan menutupi perutnya dengan kedua tangannya, begitu sakitnya sampai-sampai dia tidak bisa bersuara. Jika bukan karena kebaikan hati Sugar dan membiarkanmu tetap hidup, aku akan menghabisimu lebih awal dan tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Ye Kui bergerak lebih dekat ke Zhang Xiaoru, dan niat menghabisi muncul di wajahnya. Sepertinya dia ingin menghabisi Zhang Xiaoru. Hentikan. Pemuda itu merasakan niat Ye Kui dan berteriak, lalu mengeluarkan ponselnya. Mencoba menelepon seseorang. Ye Kui meremehkan dan tidak memikirkannya lagi. Teleponnya tersambung. Pemuda itu berkata dengan lantang ke dalam telepon, datang dan selamatkan saya, seseorang mencoba menghabisi saya, cepat. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menutup telepon dan kemudian menatap Ye Kui dengan kesal. Tunggu aku, seseorang akan segera datang untuk membersihkanmu. Oke, aku akan menunggu. Ye Kui benar-benar duduk di samping. Kurang dari 11 menit kemudian, ada keributan dari luar kamar pribadi. Ye Kui tahu bahwa orang-orang yang dipanggil pemuda itu telah datang. Segera, sekelompok pria bersenjata lengkap masuk ke dalam kamar pribadi, dipimpin oleh seorang pria, berpakaian kamuflase, dengan aura yang luar biasa. Ye Kui membeku. Pengunjung itu juga membeku. Ye Kui. Tang tua, kenapa kamu di sini? Tang Fei menyelesaikan pertanyaannya dan menyapu sekilas pemandangan itu, tersenyum pahit. Ye Kui juga sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa penyelamat yang dibawa oleh pemuda ini sebenarnya adalah Tang Fei. Selain itu, Tang Fei telah membawa seseorang dari istana dunia bawah bersamanya. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu memang memiliki status. Ketika pemuda itu menatap Tang Fei, dia tampak seperti menatap sedotan dan berkata, Saudara Tang, anak ini memukuli saya, lihat wajah saya, dia memukuli saya seperti kepala babi. Tang Fei mengabaikan pemuda itu dan bertanya pada Ye Kui, apa yang terjadi? Sebelum Ye Kui bisa mengatakan apa-apa, pemuda itu berkata dengan tidak sabar, Saudara Tang, jangan banyak bertanya, cepatlah dan bantu aku menghancurkannya. Kemudian pemuda itu menatap Ye Kui dan berkata dengan kejam, Nak, waktumu telah tiba untuk mati. Saudara Tang, serang dengan cepat. Diam. Tang Fei menyapu pemuda itu, lalu menatap Sugar dan mengangguk sedikit sebagai salam, sebelum berkata kepada Ye Kui, beri aku wajah dan biarkan dia bebas. Pemuda itu terkejut. Itu karena dia mendengar sedikit nada memohon dalam nada Tang Fei. Dari mana asal anak ini? Kenapa bahkan orang-orang di istana dunia bawah takut padanya? Ye Kui sedikit terkejut, dia tidak menyangka Tang Fei akan membuka mulutnya dan memohon kepada pemuda itu, berkata, bagaimana jika aku tidak memberimu wajah? Tang Fei berkata tanpa daya, jika Anda tidak memberi saya wajah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Hahaha, aku hanya bercanda, aku masih harus memberimu wajah. Ye Kui tertawa, siapa dia? Tang Fei menarik Ye Kui ke samping dan berbisik, apakah Anda tahu Zhou Tiansheng dari Xianjiang? Aku pernah mendengar tentang dia. Ye Kui tidak asing dengan nama ini. Zhou Tiansheng, orang terkaya di Hong Kong, bernilai 100 miliar dolar,
dan tidak hanya itu, dia juga pemimpin Hong Sing Society, geng terbesar di Hong Kong. Anak ini adalah putra tunggal Zhou Tiansheng, Zhou San. Tang Fei berkata, jika biasanya, saya tidak akan membantunya memohon belas kasihan, tapi kali ini berbeda. Dia datang ke ibu kota kali ini atas nama ayahnya. Baru-baru ini situasi di Xianjiang tidak terlalu stabil, jadi tetua Tang ingin kami, Istana Dunia Bawah, berbicara dengan Zhou Tiansheng dan memintanya untuk membantu menstabilkan situasi. Anda adalah bos dari Sekte Naga, Anda harus tahu dengan jelas bahwa akan menghemat waktu dan tenaga untuk menyerahkan beberapa hal kepada geng, dan itu bekerja dengan baik. Jadi begitulah. Baiklah, kamu bisa membawa anak ini bersamamu. Ye Kui menatap kembali ke arah Zhang Xiaoru dan kemudian berkata, Tang Tua, aku juga perlu memintamu melakukan satu hal. Tang Fei bertanya, ada apa? Ye Kui berkata, bawa wanita itu pergi dan berikan dia ke Chao Qingcheng. Tang Fei segera mengerti maksud Ye Kui dan merasa agak aneh. Ye Kui bukan orang yang suka menghabisi, mengapa dia bermasalah dengan Zhang Xiaoru? Apa yang telah dilakukan Zhang Xiaoru sehingga Anda ingin menghabisinya? Tang Fei bertanya dengan bingung. Ye Kui berkata, jika saya tidak ada di sini hari ini, Sugar akan cacat dan kehilangan separuh nyawanya. Wanita itu, dia melemparkan sepanci minyak panas mendidih ke Sugar, untungnya aku ada di sana. Aku tahu kamu tidak bisa menyentuh seorang wanita, jadi mari kita berikan dia ke Chao Qingcheng. Tidak perlu Chao Qingcheng yang melakukannya, aku yang akan melakukannya. Tang Fei berkata, menyakiti keluarga Tang Lao dapat dihukum sebagai pengkhianatan. Selain itu, Sugar masih menjadi anggota penting dari Istana Dunia Bawah. Seseorang, Tang Fei menunjuk ke arah Zhang Xiaoru dan memerintahkan anak buahnya, tangkap dia. Setelah dicengkeram oleh kedua tentara itu, Zhang Xiaoru sangat kesal dan berkata sambil meronta-ronta, mengapa kalian menangkap saya? Saya adalah korban, lepaskan saya. Zhou San juga berkata dengan mendesak, saudara Tang, Xiaoru juga telah dipukuli, lepaskan dia. Tang Fei mengabaikan Zhou San, berjalan ke arah Zhang Xiaoru dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Detik berikutnya, Zhang Xiaoru menatap Sugar dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Wajah Zhang Xiaoru pucat, dan tubuhnya bergetar hebat karena ketakutan. Bawa pergi. Tang Fei memberi perintah, dan dua tentara membawa Zhang Xiaoru pergi. Ye Kui, Sugar, aku akan pergi dulu. Tang Fei menyapa dan membawa Zhou San bersamanya. Lelucon akhirnya berakhir. Ayo pergi juga. Ye Kui baru saja keluar dari restoran hotpot bersama Sugar ketika teleponnya berdering. Ini orang tua yang menelepon. Ye Kui melirik ide penelepon dan menekan tombol jawab, dan sebelum dia bisa berbicara, suara cemas senior Ye terdengar di telinganya. Ye Kui, segera pulang. Hati Ye Kui terkejut dan dia bertanya, Tuan tua, apa yang terjadi? Kamu bisa membicarakannya ketika kamu kembali. Dengan kata-kata ini, senior Ye menutup telepon. Hati Ye Kui agak berat, lelaki tua itu tahu bahwa dia bersama Sugar dan masih memanggilnya untuk kembali, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Kui tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Sugar, aku tidak bisa menemanimu makan malam, suhu menyuruhku untuk segera pulang. Sugar sedikit tersesat di dalam hatinya, dia dengan mudah menemukan kesempatan untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Ye Kui, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu satu demi satu. Namun, dia tetap berkata dengan ramah, suhu pasti mencarimu, jadi cepatlah kembali. Bagaimana denganmu? Ye Kui bertanya, aku akan naik taksi sendiri, kata Sugar. Ye Kui mengikuti dan berkata, saat aku bebas nanti, aku akan pergi bersamamu untuk menonton film. Sugar tersenyum dan mengangguk, oke. Setelah mereka berdua berpisah, Ye Kui dengan cepat bergegas kembali ke keluarga Ye. Masuk ke pintu, Ye Kui kemudian menatap di dalam ruang tamu bahwa selain senior Ye, ada juga seorang jenderal tua yang mengenakan seragam militer dan membawa 3 bintang emas di pundaknya. Berjalan ke ruang tamu, Ye Kui bertanya,
Tuan tua, Anda memanggil saya kembali, apakah ada yang salah? Dr. Shen Ye, ini aku yang mencarimu. Jenderal tua itu berbicara. Ye Kui memandang jenderal tua itu dengan bingung. Ye Kui, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Jenderal Su Chengyu yang menjaga barat daya. Tuan tua Ye berkata. Su Chengyu mengikuti dan berkata, saya mendengar bahwa Anda ada di sini, Dr. Ye, jadi saya bergegas. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mencarimu. Dr. Sage Ye, saya dalam masalah. Tolong bantu saya apapun yang terjadi. Ye Kui tidak langsung setuju, tetapi bertanya, Jenderal Su, saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Su Chengyu berkata, begini, anak saya terluka dan kondisinya sangat serius, saya ingin meminta Anda untuk membantu merawat anak saya. Ye Kui melirik senior Ye, jelas mencari pendapat senior Ye. Ini karena dia tidak mengenal orang yang bernama Su Chengyu sebelumnya, dia juga tidak tahu bagaimana Su Chengyu berhubungan dengan keluarga Ye. Jika itu adalah musuh, maka dia pasti tidak akan bergerak. Tuan Ye menatap apa yang dipikirkan Ye Kui dan berkata, Ye Kui, bantu Jenderal Su. Baru setelah itu Ye Kui bertanya, Jenderal Su, apakah Anda tahu di mana putra Anda sekarang? Dia ada di rumah sakit 303. Su Chengyu menjawab, Jenderal Su, tunggu aku sebentar, aku akan menemanimu ke rumah sakit setelah aku berganti pakaian. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dan dengan cepat berganti pakaian bersih sebelum membawa jarum emasnya. Setelah itu, dia masuk ke mobil Su Chengyu dan bergegas ke rumah sakit 303. Di jalan, Ye Kui bertanya, Jenderal Su, saya tidak tahu apa-apa tentang kondisi putra Anda, tolong beritahu saya. Su Chengyu berkata, nama anak saya Su Xionying, dia juga seorang tentara, dia terluka dalam ledakan kaki kanannya ketika dia mencoba menyelamatkan rekan-rekannya selama pembersihan ranjau. Kondisinya sangat serius, rumah sakit lapangan barat daya tidak dapat mengobatinya, jadi saya memindahkannya ke ibu kota. Setelah para ahli berkonsultasi, mereka mengatakan bahwa kakinya harus diamputasi. Tidak hanya itu, ada juga pecahan peluru di dalam paru-paru Eagle. Saya tidak punya pilihan selain datang kepada Anda, Dr. Ye, saya telah mendengar bahwa keterampilan medis Anda adalah yang unik di dunia, tolong Anda harus menyelamatkan Xionying. Saya hanya memiliki satu anak laki-laki yang tersisa, jika Xionying meninggal, maka keluarga Su kami akan punah. Mata Su Chengyu berkaca-kaca saat dia melanjutkan, Dr. Ye, selama Anda bisa menyelamatkan nyawa Xionying, apapun yang Anda minta, selama saya bisa melakukannya, minta saja, saya akan melakukan apa saja. Ye Kui berkata, Jenderal Su berbicara terlalu tinggi. Putramu adalah seorang pahlawan, suatu kehormatan bagiku untuk merawatnya. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Su Chengyu berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih, Dr. Ye. Tak lama kemudian, mobil tiba di rumah sakit 303. Su Chengyu membawa Ye Kui bersamanya dan bergegas ke ruang perawatan intensif. Di luar pintu bangsal perawatan intensif berdiri seorang wanita tua yang mengenakan pakaian biasa dengan kepala penuh rambut putih. Sepertinya dia setidaknya berusia 60 tahun. Mata wanita tua itu merah dan dia terlihat sangat kuyu. Yulian, bagaimana kondisi Xionying? Su Chengyu berjalan ke arah wanita tua itu dan bertanya. Dokter ada di dalam melakukan pemeriksaan dan belum keluar. Mata wanita tua itu tertuju pada wajah Ye Kui dan bertanya, Chengyu, siapa ini? Ini Dr. Ye, saya mempekerjakannya untuk merawat elang. Su Chengyu memperkenalkan, Dr. Ye, ini istri saya, Feng Yulian. Setelah Feng Yulian mengetahui identitas Ye Kui, dia berkata, Dr. Sage Ye, tolong selamatkan anak saya mohon. Setelah mengatakan itu, Feng Yulian hendak berlutut di hadapan Ye Kui. Mata dan tangan Ye Kui yang cepat buru-buru membantu Feng Yulian dan berkata, Nyonya Feng, tidak perlu melakukannya, itu adalah tugas saya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan putra Anda. Terima kasih, terima kasih. Feng Yulian berterima kasih dan menyeka air matanya. Jenderal Su, ayo masuk dan lihatlah. Ye Kui selesai dan memimpin untuk membuka pintu.
Ketika dia masuk ke bangsal, Ye Kui menatap beberapa dokter berjas putih berdiri di dalam. Salah satunya juga merupakan kenalan lama Ye Kui, Santo Medis Nasional Li Chunfeng. Ye kecil, kamu di sini. Mata Li Chunfeng berbinar ketika dia menatap Ye Kui. Beberapa dokter lain juga menatap ke arah Ye Kui. Ye Kui mengangguk sedikit dan kemudian melirik keranjang rumah sakit. Dia menatap seorang pria parubaya dengan kulit gelap, berusia 30-an, wajahnya penuh dengan memar, tidak sadarkan diri, dan lapisan kain kasa tebal membungkus kaki kanannya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Senior Li, bagaimana kondisi pria yang terluka itu? Ye Kui membuka mulutnya untuk bertanya. Li Chunfeng dengan cepat menyerahkan rekam medis kepada Ye Kui. Ye Kui mengambil rekam medis dan membacanya sebentar, lalu bertanya, Senior Li, apa rencana perawatan Anda? Li Chunfeng melirik Zhu Chengyu, lalu menarik Ye Kui ke sudut dan berbisik, Zhu Xionying terluka terlalu parah, selusin ahli dan saya melakukan diagnosis bersama padanya, dan setelah diskusi berulang kali, rencana perawatan yang akhirnya kami buat adalah amputasi. Amputasi lebih mudah dilakukan, yang paling merepotkan sekarang adalah pecahan peluru di paru-parunya. Setelah bom meledak, banyak pecahan peluru kecil yang masuk ke dalam paru-parunya, yang terkecil lebih kecil dari sebutir beras, dan jumlahnya sangat banyak, sehingga operasi ini sangat berisiko. Saya bertanya kepada dua ahli terbaik di bidang ini, tetapi setelah mereka membaca laporan pemeriksaan, mereka berdua menolak untuk mengoperasi Zhu Xionying. Ye Kui bingung. Mengapa? Li Chunfeng menghela nafas, mereka takut merusak ketenaran seumur hidup. Ini seperti seorang jenderal terkenal yang telah berperang dalam pertempuran yang menang sepanjang hidupnya, tetapi ketika dia menghadapi pertempuran yang tidak dia yakini, dia menolak untuk menjalankan perintahnya untuk menjaga reputasinya agar tidak tercemar. Meskipun Ye Kui memahami pendekatan orang lain ini, dia masih marah di dalam hatinya. Sederhananya, dia takut merusak ketenaran seumur hidup, tetapi terus terang, dia adalah seorang pengecut. Tidak peduli era apa itu, apakah itu dokter atau jenderal, jika mereka takut akan risiko sekecil apapun dan tidak memiliki komitmen, lalu masa depan apa yang dimiliki bangsa ini? Terlebih lagi, ada seorang pahlawan yang terbaring di ranjang rumah sakit. Jika bukan karena para pahlawan ini, bagaimana mungkin dunia bisa damai? Ye Kui berkata, karena mereka tidak mau melakukan operasi, saya yang akan melakukannya. Mendengar kata-kata Ye Kui, Li Chunfeng bertanya, Ye kecil, kamu tahu operasi kedokteran barat? Ye Kui berkata, Li tua, kamu lupa bahwa pengobatan Tiongkok juga bisa melakukan operasi. Li Chunfeng tertegun. Dia adalah seorang ahli medis nasional, jadi dia secara alamiah mengetahui bahwa pembedahan pengobatan Tiongkok telah muncul di zaman jadul. Hanya saja, kasus Zhu Xionying agak istimewa. Akankah operasi pengobatan Tiongkok berhasil? Ye Kui menambahkan, Senior Li, menurut Anda, bisakah kaki Zhu Xionying dipertahankan? Hampir tidak, Li Chunfeng berkata, Anda dapat menatap seberapa serius kondisinya ketika Anda membuka kain kasa dan menatapnya nanti. Sejujurnya, saya juga ingin menyelamatkan kakinya, tapi setelah berulang kali belajar dengan para ahli itu, menurut saya paling aman untuk mengamputasinya. Ye kecil, kamu sangat ahli dalam pengobatan, jika memang ada kemungkinan kamu bisa menyelamatkan kaki Zhu Xionying, meskipun hanya ada sedikit kemungkinan, kuharap kamu akan memberikan yang terbaik. Hidup Zhu Chengyu terlalu pahit. Ye Kui bertanya dengan curiga, mengapa Senior Li mengatakan itu? Li Chunfeng menjelaskan, Zhu Chengyu tinggal di sebelah keluargaku saat dia masih kecil, jadi aku tahu lebih banyak tentang situasi keluarganya. Keluarga Zhu penuh dengan kesetiaan dan kemartiran, kakek dan ayah Zhu Chengyu adalah martir perang. 40 tahun yang lalu, dua saudara laki-lakinya tewas di medan perang di selatan, dan tidak ada tulang yang ditemukan sampai saat ini. Zhu Chengyu bergabung dengan tentara pada usia 16 tahun, dari seorang prajurit junior hingga hari ini menjaga barat daya, dia telah membangun prestasi yang tak terhitung jumlahnya dan terluka berkali-kali. Putra sulungnya, yang bergabung dengan tentara pada usia 20 tahun, menjadi letnan pada usia muda, tetapi sayangnya, meninggal saat menjalankan misi. Dan putra keduanya, seorang pahlawan anti narkoba,
menyamar di kamp utama gembong narkoba selama 7 tahun untuk menangkap pengedar narkoba, dan akhirnya meninggal dengan cara yang heroik saat menutup jaringannya. Sekarang dia hanya memiliki Zhu Xionying sebagai putranya. Zhu Xionying bertugas sebagai kapten khusus di perbatasan barat daya, dan kali ini terluka saat membersihkan ranjau untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Ye Kui berdiri dengan kagum. Keluarga ini semuanya adalah pahlawan. Ye kecil, ketika kamu masuk, kamu seharusnya menatap Feng Yulian, kan? Li Chunfeng berkata, tadi malam, Feng Yulian dan Zhu Chengyu duduk di luar di koridor sepanjang malam. Ketika aku pergi pada sore hari, rambutnya masih hitam, tetapi ketika aku masuk pagi ini, rambut Feng Yulian sudah putih dan aku hampir tidak mengenalinya. Ini benar-benar kepala yang putih dalam semalam. Sulit membayangkan jika Zhu Xionying meninggal, apakah pasangan itu masih bisa hidup. Air mata muncul di mata Li Chunfeng saat dia berbicara. Hati Ye Kui sedikit berat saat dia berbalik dan berjalan untuk duduk di samping ranjang rumah sakit, lalu dengan lembut melepaskan ikatan kain kasa di kaki Zhu Xionying. Ketika kain kasa sudah terlepas dan dia menatap situasinya dengan jelas, Ye Kui menghirup napas dingin. Dia menatap bahwa di atas lutut kaki kanan Zhu Xionying, tulang-tulangnya patah, hanya menyisakan beberapa tendon dan lapisan kulit dan daging yang menempel, yang sangat mengejutkan mata. Selanjutnya, Ye Kui dengan lembut melepaskan ikatan blus Zhu Xionying dan menemukan bahwa ada banyak luka kecil dan bekas darah di dada Zhu Xionying. Li Chunfeng berkata di sebelahnya, pecahan peluru di permukaan kulitnya telah dihilangkan, tetapi masih banyak pecahan peluru di dalam paru-parunya, dan ada lebih dari 70 buah pecahan peluru halus yang terdeteksi. Tidak hanya itu, pecahan peluru itu memiliki bercak-bercak karat. Meskipun kami telah melakukan perawatan yang tepat untuk mencegah pecahan peluru menyebabkan peradangan, jika kami tidak segera mengeluarkan pecahan peluru itu, maka saya khawatir dia akan. Li Chunfeng berhenti di sini, dan meskipun kata-kata berikutnya tidak diucapkan, Ye Kui mengerti. Ye Kui diam-diam membuka mata surgawinya dan menatap paru-paru Zhu Xionying, matanya tidak berkedip. Setengah menit penuh berlalu sebelum dia menarik matanya. Segera setelah itu, dia memegang denyut nadi Zhu Xionying lagi dan dengan hati-hati memeriksanya. Bangsal itu sunyi dan kerumunan orang tidak berani mengeluarkan satu nafas pun karena takut mengganggu Ye Kui. 2 menit kemudian, Ye Kui melepaskan denyut nadi Zhu Xionying. Zhu Chengyu bertanya, Dokter Ye, anakku, dia. Ye Kui tidak menunggu Zhu Chengyu menyelesaikan kalimatnya sebelum berkata, tidak sulit untuk mendaftar. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhu Chengyu bahagia. Adapun dokter lain yang hadir, mereka terkejut di dalam hati. Mereka semua telah memeriksa tubuh Zhu Xionying dan tahu betul betapa sulitnya menyelamatkan nyawa Zhu Xionying. Tetapi Ye Kui berkata bahwa tidak sulit untuk menyelamatkan nyawanya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang santo medis, pengganggu. Kerumunan diam-diam berkata dalam hati. Ye Kui kemudian berkata, Jenderal Zhu, meskipun tidak sulit untuk menyelamatkan nyawa putramu, agak sulit untuk menyelamatkan kakinya. Zhu Chengyu sudah mengetahui hal ini dan berkata, dokter mengatakan kepada saya bahwa kaki Xionying harus diamputasi. Jenderal Zhu, maksud saya adalah meskipun ada kesulitan, kita tetap harus mengatasinya, bukan? Zhu Chengyu tertegun, tidak mengerti arti kata-kata Ye Kui. Li Chunfeng mengerti dan bertanya dengan kaget, Ye kecil, apakah kamu mengatakan bahwa kamu punya cara untuk menyelamatkan kaki Xionying? Aku bisa mencobanya, kata Ye Kui. Seketika itu juga, Zhu Chengyu sangat senang dan membuat pernyataan di tempat, Dokter Ye, jika Anda bisa menyelamatkan kaki Xionying, saya. Jenderal Zhu, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, seperti biasa, tidak perlu sopan. Saya seorang dokter, adalah tugas saya untuk merawat orang sakit dan menyelamatkan orang. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum emasnya, dengan cepat selesai mensterilkannya, dan kemudian menancapkan selusin jarum di dada Zhu Xionying. Setelah itu, jarum-jarum itu, Ye Kui menginstruksikan Li Chunfeng, jarum emas ini untuk sementara dapat menstabilkan kondisi Zhu Xionying. Senior Li, tolong bantu jaga Zhu Xionying di sini.
Saya akan kembali besok pagi untuk mengobati Su Xionying. Saya harus kembali dan menyiapkan beberapa hal sekarang. Bagus. Li Chunfeng setuju, dan kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Ye Kui berkata, kamu hanya perlu berjaga-jaga di sini. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku tepat waktu. Li Chunfeng menganggukkan kepalanya, tidak masalah. Setelah penjelasan itu, Ye Kui meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju ke markas Sekte Naga. Ketika Chao Qingcheng menatap Ye Kui masuk, dia menahan pintu dan berkata dengan raut muka ketakutan di wajahnya, mengapa Anda di sini lagi, Tuan? Sebaiknya kamu cepat kembali ke Jiangsu, aku tidak bisa melayanimu. Saya tidak bisa berjalan dan berdiri hari ini, punggung saya sakit dan kaki saya lemah. Ye Kui tidak berminat untuk mengobrol dengannya dan berkata, carikan aku kamar yang tenang. Untuk apa? Chao Qingcheng bahkan lebih ketakutan, kamu sudah lebih dari 11 kali antara tadi malam dan pagi ini, dan kamu ingin lebih. Ye Kui berkata, saya butuh kamar yang tenang untuk melakukan beberapa bisnis. Ketika Chao Qingcheng mendengar ini, dia sangat ketakutan sampai hampir jatuh ke tanah. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu ingin melakukannya padaku, kan? Aku tidak tahan denganmu, kamu sekuat harimau, tidak, bahkan harimau pun tidak seganas kamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, aku akan membawamu ke tempat di mana ada gadis-gadis Eropa Barat, gadis-gadis Daitung dan gadis-gadis Korea juga, semuanya dengan tubuh langsing dan kemahiran dalam meniup, bermain, dan bernyanyi. Ye Kui tidak bisa berkata-kata, apa yang dipikirkan wanita ini di kepalanya. Hentikan omong kosong ini, cepat carikan aku kamar, aku ingin membuat pil. Alkimia, Chao Qingcheng bertanya dengan heran, kamu masih tahu cara membuat pil? Apakah Anda lupa apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah? Saya seorang santo medis, alkimia adalah sepotong kue bagi saya. Kata-kata Ye Kui berubah, namun, saya masih kekurangan satu hal yang bisa Anda bantu. Apa itu? Chao Qingcheng bertanya. Panci tungku. Ye Kui memandang Chao Qingcheng dengan senyum yang buruk. Saya pikir, Anda bisa menjadi pedupaan tungku saya. Chao Qingcheng langsung mengerti dan mengepalkan kakinya ketakutan saat dia buru-buru berkata, jangan lakukan apapun, tidak bisakah aku memohon maaf? Ye Kui berkata sambil menyeringai, cek, kamu takut secepat ini. Siapa yang membiusku kembali ke Miaojian? Aku juga, saat itu. Baiklah, beri pria besar itu senyuman. Chao Qingcheng mengungkapkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis. Dia sekarang benar-benar takut pada Ye Kui. Begitu kegembiraan Ye Kui datang, itu bukan sesaat, tetapi menyiangi hari itu. Ye Kui berkata, tidak ada lagi lelucon denganmu. Cepat carikan aku kamar yang tenang, aku ingin menyaring pil dan menyelamatkan pasien. Baru setelah itu Chao Qingcheng menghela nafas lega, kamu ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Chao Qingcheng membawa Ye Kui ke halaman belakang. Halaman ini awalnya adalah tempat tinggal kakak laki-laki saya, biasanya sangat sedikit orang yang datang ke sini. Kamu bisa memurnikan pilmu di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda menemukan kilin dan yang lainnya. Kata Chao Qingcheng, berbalik dan pergi. Apa yang kamu lakukan di sana? Ye Kui bertanya. Chao Qingcheng berkata, saya perlu istirahat, kaki saya hampir tidak bisa berdiri. Karena kamu tidak bisa berdiri, kamu sebaiknya berbaring. Ye Kui tertawa. Chao Qingcheng berbalik dan memelototi Ye Kui, lalu pergi seolah-olah dia melarikan diri. Begitu dia pergi, Ye Kui masuk ke dalam ruangan, membuka tas Qiankunnya, dan mengeluarkan selusin ramuan obat berusia ratusan tahun darinya. Salah satu dari ramuan ini bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi saat dikeluarkan. Namun, untuk menyelamatkan Zhu Xionying, Ye Kui tidak mempertimbangkan biayanya, karena setiap tindakan keberanian yang heroik tidak dapat diukur dengan uang. Selain itu, Ye Kui juga tidak kekurangan uang. Yang mengganggu Ye Kui sekarang adalah metode alkimia. Meskipun ada ratusan metode alkimia dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur tua keluarga Ye, metode alkimia tersebut sangat menuntut, seperti kebutuhan akan obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun dan kebutuhan alkemis untuk menguasai seni pengendalian api, yang merupakan persyaratan paling dasar. Dengan kata lain, selain bahan obat,
alkemis haruslah seorang pembudidaya abadi untuk dapat melakukannya. Tingkat kultivasi Ye Kui tidak cukup, jadi dia memiliki metode alkimia yang kosong tetapi tidak dapat menggunakannya, yang benar-benar menyedihkan. Karena saya tidak bisa memurnikan pil, saya harus memurnikan tanah liat obat. Tanpa pilihan, Ye Kui tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang paling primitif. Dia menghancurkan selusin herba menjadi bubuk, memasukkannya ke dalam panci besi kecil, lalu mengaduknya dengan air, dan akhirnya membuat kompor di bawah panci besi dan merebusnya dengan api kecil. Sambil merebus, ia harus mengaduknya pada saat yang bersamaan. Prosesnya sangat lama. Di tengah jalan, Ye Kui terus menambahkan bumbu ke dalamnya. Ye Kui merebusnya dari sore hari hingga pukul 7 pagi keesokan harinya, saat dia akhirnya berhasil merebusnya. Pada saat ini, di dalam panci besi, ada sepanci penuh lumpur obat yang menghitam, penuh dengan aroma tanaman obat yang kuat. Pertama kali saya merebus lumpur obat berjalan cukup baik, hanya saja terlalu lama. Ketika saya menjadi seorang kultivator abadi dan memiliki sarana seperti leluhur utama saya bisa memurnikan pil. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk mengobati pasien. Setelah itu, Ye Kui membawa panci besi secara langsung dan bergegas ke rumah sakit 303. Dia masuk ke bangsal perawatan intensif. Li Chunfeng sedang sarapan. Zhu Chengyu dan Feng Yulian memegang handuk panas dan menyeka wajah Su Xionying. Dokter Ye, mengapa Anda di sini sepagi ini? Zhu Chengyu menatap Ye Kui membawa panci besi di tangannya dan bertanya-tanya, apa yang ada di sini? Lumpur obat yang saya rebus, kata Ye Kui. Li Chunfeng sedikit penasaran dan pergi ke panci besi dan mengendus beberapa kali, dan raut muka terkejut muncul di wajahnya. Ada Panax ginseng, krisan, kesturi, dan ginseng di sini. Semuanya adalah ramuan berusia ratusan tahun. Li Chunfeng terkejut, Ye kecil, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tanaman obat berusia ratusan tahun, harganya mahal, kan? Ini semua adalah ramuan yang saya kumpulkan sebelumnya. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia berjalan ke samping tempat tidur dan melepas kain kasa di kaki Zhu Xionying. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jarum emas, mensterilkannya dan menancapkannya di kaki kanan Zhu Xionying. Setelah melakukan ini, Ye Kui mulai menggunakan tangan penyembuh surga untuk menyambungkan semua tulang Zhu Xionying yang patah. Sementara Ye Kui melakukan ini, Zhu Chengyu dan istrinya diam-diam menarik Li Chunfeng ke samping. Li Tua, berapa harga panci lumpur obat yang direbus oleh Dr. Sein Ye? Zhu Chengyu bertanya dengan berbisik. Apa? Kalian masih ingin memberikan uang untuk ramuan obat itu kepada Ye kecil? Saya menyarankan Anda untuk mengabaikan ide ini. Li Chunfeng berkata, panci lumpur obat itu menggunakan setidaknya selusin ramuan obat berusia berabad-abad yang sangat berharga. Jika diukur dengan uang, itu akan menjadi angka yang sangat besar. Zhu Chengyu bertanya, berapa banyak? Li Chunfeng menjawab, tidak kurang dari 11 juta. Tuan dan Nyonya Zhu Chengyu menghirup udara dingin. Li Chunfeng berkata, ini hanya biaya bahan obat, belum termasuk biaya konsultasi Xiao Ye. Xiao Ye adalah orang suci medis, jadi biaya konsultasi untuk perawatan khusus seperti ini setidaknya tidak kurang dari 1 juta. Zhu Chengyu dan Feng Yulian sangat terkejut sampai tidak bisa berbicara. Zhu Tua, aku tahu situasi keluargamu. Kalian berdua menjalani kehidupan yang sederhana dan telah menyumbangkan gajimu kepada siswa miskin di daerah pegunungan selama bertahun-tahun. Belum lagi 11 juta, bahkan jika 1 juta, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya. Jadi, kamu masih tidak boleh berpikir untuk memberikan uang untuk ramuan itu kepada Xiao Ye. Bahkan jika kalian mampu memberikannya, Ye kecil tidak akan menerimanya. Aku tahu Xiao Ye, dia bisa menjadi orang suci medis. Selain keterampilan medisnya yang brilian, dia juga memiliki karakter moral yang tinggi. Zhu Chengyu berkata, Dr. Sein Ye telah melakukan banyak hal untuk Xionying, kami bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Li Chunfeng tersenyum dan berkata, karena Ye bersedia merawat Xionying, itu menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih darimu. Tapi,
Ye kecil sudah sembuh. Li Chunfeng dengan cepat datang ke belakang Ye Kui, hanya untuk menatap tangannya menggenggam tanah liat obat dan dengan cepat meletakkannya di kaki Zhu Xionying. 11 menit kemudian, Ye Kui mengoleskan seluruh pot lumpur obat ke seluruh kaki kanan Zhu Xionying, dan kemudian, membungkus kaki kanan Zhu Xionying lagi dengan kain kasa medis yang baru. Kemudian, Ye Kui mulai mengeluarkan pecahan peluru dari paru-paru Zhu Xionying. Dia hanya meletakkan telapak tangannya di dada Zhu Xionying dan mengalirkan prana bawaannya di telapak tangannya untuk secara paksa menyedot pecahan peluru dari tubuh Zhu Xionying. Li Chunfeng terkejut menatap pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa masalah yang menurut mereka sangat rumit akan dengan mudah diselesaikan oleh Ye Kui begitu saja. Ye kecil benar-benar seorang dokter ilahi juga. Li Chunfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di dalam hatinya. Ye Kui sangat berhati-hati dan membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk mengeluarkan semua pecahan peluru dari paru-paru Zhu Xionying, diikuti dengan menancapkan beberapa jarum lagi ke Zhu Xionying. Itulah akhir dari perawatannya. Bagaimana pengobatannya, sayaka? Li Chunfeng buru-buru bertanya ketika dia menatap Ye Kui menghentikan tangannya. Ye Kui menjawab, dari situasi saat ini, pengobatan berjalan dengan baik. Pecahan peluru di dalam paru-paru Zhu Xionying semuanya telah dikeluarkan dan nyawanya aman. Mengenai apakah kita bisa menyelamatkan kakinya, itu tergantung pada efek lumpur obat. Mendengar kata-kata ini, Zhu Chengyu dan Feng Yulian terlihat senang. Dr. Shen Ye, terima kasih. Zhu Chengyu berkata dengan penuh syukur. Feng Yulian mengikuti dan berkata, Direktur Ye, terima kasih telah merawat Xiong Ying. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, mengapa saya tidak bersujud kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Feng Yulian hendak berlutut dan bersujud. Ye Kui buru-buru menghentikan Feng Yulian dan berkata, Nyonya Feng, jangan lakukan itu. Putramu adalah seorang pahlawan, suatu kehormatan bagiku untuk merawatnya. Sebenarnya, saya juga seorang pejuang dan saya mengagumi keberanian putra Anda. Zhu Chengyu sedikit terkejut dan bertanya, Dr. Ye, Anda juga seorang pejuang. Tidak ada orang luar di sini, jadi Ye Kui tidak menyembunyikannya. Jenderal Zhu, saya bertugas di Istana Dunia Bawah, kata Ye Kui. Hati Zhu Chengyu terkejut, sebagai seorang jenderal yang menjaga barat daya, dia secara alami jelas, organisasi seperti apa Aula Hades itu, dan bahkan lebih jelas lagi betapa luar biasanya para prajurit Aula Hades. Untuk sesaat, kecintaan pada bakat itu kuat. Dr. Ye, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke barat daya dengan saya. Zhu Chengyu berkata, saya dapat menjamin bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun, Anda bisa menjadi seorang jenderal. Jenderal Zhu, terima kasih atas kebaikan Anda. Ye Kui dengan sopan menolak. Dia tidak memberitahu Zhu Chengyu bahwa dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang jenderal, dan bahwa dia masih seorang perwira berjasa kelas 1, dan bahwa jika dia membuat pencapaian ajaib lainnya, dia akan dipromosikan menjadi jenderal termuda yang pernah ada di ketentaraan. Zhu Chengyu agak tidak terpengaruh dan berkata, Dr. Ye, menurut Anda apakah ini akan berhasil? Selama Anda pergi ke barat daya dengan saya dapat menemukan cara untuk memastikan bahwa dalam 30 tahun, pangkat Anda akan setara dengan saya dan Anda akan menjadi jenderal besar, yang akan menjaga satu sisi. Zhu tua, sebelum Zhu Chengyu bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Chunfeng berkata, saya pikir Anda sebaiknya berhenti bermimpi. Dewa militer ingin membiarkan Ye kecil memimpin Istana Dunia Bawah tetapi dia menolak. Apakah menurutmu dia akan pergi ke barat daya yang menyebalkan bersamamu? Singkirkan fantasi tidak realistis Anda sebelum terlambat. Apa? Dewa militer sangat menghargai Ye Kui. Zhu Chengyu sangat terkejut. Jika dia tahu bahwa Ye Kui adalah cucu senior Ye sendiri, tidak ada yang tahu betapa terkejutnya dia. Ye Kui tersenyum dan berkata, Senior Li, bagaimana Anda tahu tentang masalah ini? Li Chunfeng tertawa dan berkata, saya pergi untuk memeriksa kesehatan senior Tang kemarin, dan saya kebetulan bertemu dengannya di telepon kepada Dewa Militer, membicarakan masalah ini. Ye kecil, kamu benar untuk menolak Dewa Militer. Sejak zaman jadul, ada ribuan jenderal,
tetapi hanya sedikit dari mereka yang meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Anda harus mengerahkan seluruh energi Anda dalam karir medis Anda, dan saya percaya bahwa suatu hari nanti Anda akan menjadi dokter ilahi yang tidak ada duanya, tidak seperti dokter sebelumnya atau sesudahnya, dan akan diabadikan untuk selama-lamanya. Abadi, mengapa hal itu terdengar seperti kutukan? Ye Kui tahu bahwa Li Chunfeng tidak memarahinya, tetapi penuh dengan harapan untuknya. Sedikit anggukan kepala, Ye Kui berkata, saya juga berpikiran sama, saya ingin menjadi dokter yang hebat dan berusaha untuk memberikan sedikit kontribusi bagi pengobatan umat manusia. Zhu Chengyu segera meminta maaf, maaf Dokter Ye, barusan saya sembrono, saya juga menyukai bakat, jadi. Jenderal Zhu tidak perlu meminta maaf, saya mengerti hati Anda juga ingin merekrut bakat untuk negara. Ye Kui melanjutkan, tunggu 3 jam lagi. Lalu Anda bisa melepaskan kain kasa Zhu Xionying dan memeriksa efek lumpur obat. Dokter Ye, silakan duduk. Feng Yulian memindahkan kursi untuk Ye Kui dan menuangkan secangkir air putih untuknya. Terima kasih. Setelah Ye Kui duduk, dia bertanya pada Zhu Chengyu, Jenderal Zhu, saya mendengar bahwa putra Anda terluka oleh ledakan saat menyelamatkan rekan-rekannya dalam pembersihan ranjau. Apakah ada banyak ranjau di barat daya? Ya, Zhu Chengyu berkata, Anda tidak tahu, Dokter Ye, selama tahun-tahun perang, negara kita dan negara tetangga kita masing-masing menanam banyak ranjau darat di perbatasan mereka, setidaknya beberapa juta ranjau darat. Meskipun sebagian besar ranjau telah dibersihkan, masih ada beberapa ranjau yang terkubur di pegunungan dan hutan yang dalam, ditambah lagi para veteran perang telah lupa di mana ranjau itu ditanam pada saat itu, yang mengakibatkan banyak ranjau yang belum dibersihkan. Ranjau-ranjau ini seperti setan yang tak terlihat, petani lokal akan menginjaknya ketika mereka pergi ke gunung untuk menebang kayu atau mengambil obat, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menginjaknya dan kehilangan nyawa dalam kasus-kasus kecil. Ada sebuah desa di barat daya dengan jumlah penduduk sebanyak 87 orang, hari ini, hanya ada 58 kaki yang tersisa di seluruh desa, semuanya terluka akibat ranjau. Demi keselamatan masyarakat, para pejuang ranjau harus diorganisir untuk menggali ranjau-ranjau ini. Ye Kui bahkan lebih bingung lagi, saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju, mengapa kita masih perlu menggunakan pesawat tempur untuk menjinakkan ranjau? Zhu Chengyu menghela nafas dan menjelaskan, perbatasan barat daya memiliki pegunungan yang curam, hutan lebat dan medan yang berbahaya, beberapa tempat tidak memiliki jalan sama sekali, peralatan penyapu ranjau tidak berguna di banyak tempat, bahkan robot penyapu ranjau yang sangat fleksibel pun tidak dapat bergerak 1 inci pun di lereng dan pegunungan yang curam itu. Kedua, ada berbagai jenis ranjau yang terkubur di perbatasan dan situasinya sangat rumit. Karena alasan ini, ranjau hanya bisa dibersihkan secara manual. Ye Kui berkata, itu terlalu berbahaya. Siapa yang meminta kami menjadi tentara? Zhu Chengyu berkata, tugas seorang prajurit adalah melindungi negara. Hati Ye Kui sedikit berat. Ya, tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi, tentara selalu bergegas ke depan. Bahkan jika ada bahaya, mereka masih harus bangkit untuk menghadapi kesempatan itu. Sama seperti para penjinak ranjau, mereka tahu bahwa setiap kali mereka membersihkan ranjau, mereka menghadapi krisis hidup dan mati, tetapi mereka tetap tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini adalah tanggung jawab, tetapi juga komitmen. Mereka adalah pejuang bangsa. Beberapa orang duduk bersama dan berbicara. Waktu berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, 3 jam sudah habis. Ye Kui muncul kembali di depan ranjang rumah sakit dan membuka ikatan kain kasa di kaki Zhu Xionying, lalu melepaskan tanah liat obat. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia menatap bahwa kaki kanan Zhu Xionying tidak hanya pulih seperti sedia kala, tidak ada satupun luka yang terlihat, bahkan kulitnya pun menjadi putih dan bersih, seperti kulit bayi. Ini, Li Chunfeng sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Jika dia tidak menyaksikan proses penyembuhan Ye Kui dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Ini bukan lumpur obat, ini jelas merupakan pil ajaib. Zhu Chengyu dan istrinya juga tercengang, Xiong Ying kakinya. Tidak hanya kakinya yang diselamatkan, tapi lukanya juga sudah sembuh dan dia akan segera bangun.
Ye Kui pun menghela nafas lega, resep panci lumpur obat ini adalah sesuatu yang dia temukan dari warisan yang ditinggalkan oleh leluhur tertua keluarga Ye. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia merebusnya dan pertama kali dia menggunakannya, efeknya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, ponsel Ye Kui berdering dengan bunyi ding. Dia membukanya dan menatapnya. Sugar telah mengiriminya pesan WeChat. Apakah kamu sibuk? Sugar bertanya. Baru saja selesai sibuk. Ye Kui menjawab. Sugar melanjutkan dengan pesan lain, ayo, aku menunggumu di hotel. Sugar membuat saya pergi ke hotel. Apa maksudnya? Mungkinkah? Apakah semua bintang besar begitu spontan akhir-akhir ini? Ye Kui sedikit tercabik-cabik. Untuk pergi, atau tidak pergi? Itu adalah dilema. Jika Anda pergi, Anda berisiko kehilangan kesucian Anda, dan jika Anda tidak pergi, itu tidak sesuai dengan reaksi pria normal. Bagaimanapun juga, pergi ke hotel untuk pertemuan pribadi dengan seorang bintang adalah hal yang sangat mengasyikkan untuk dilakukan. Lebih baik pergi, saya tidak mengidamkan tubuhnya, saya hanya ingin berkomunikasi dengannya. Ye Kui mengingatkan dirinya sendiri akan hal ini di dalam hatinya. Ye kecil, kapan Xiong Ying akan bangun? Li Chunfeng bertanya. Sekitar setengah jam, kurasa. Ye Kui berkata, Senior Li, tolong panggil beberapa dokter nanti untuk membantu memeriksa seluruh tubuh Su Xionying. Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Li Chunfeng menganggukkan kepalanya dan setuju, oke. Namun, Feng Yulian berhenti di depan Ye Kui dan berkata, Dokter Ye, Anda telah menyembuhkan Xionying. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, mengapa kami tidak mentraktir Anda makan. Nyonya Feng, terima kasih atas kebaikan Anda, itu benar-benar tidak perlu. Ye Kui hanya ingin pergi dan menatap Sugar sekarang, dia tidak berminat untuk makan sama sekali. Mana yang baunya lebih enak, keindahan putih besar di dalam hotel atau nasi putih besar di dalam restoran, apakah perlu dikatakan? Feng Yulian berkata lagi, tapi... Jenderal Su, Nyonya Feng, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi. Ye Kui tidak menunggu Feng Yulian menyelesaikan kalimatnya, lalu bergegas keluar dari bangsal perawatan intensif. Dia baru saja keluar dari rumah sakit ketika dia menerima pencari lokasi hotel dari Sugar. Dream Hotel, mengapa nama ini terdengar seperti hotel erotis? Hati Ye Kui terbakar saat dia dengan cepat pergi ke hotel. 20 menit kemudian, mobil tiba di hotel. Dari kejauhan, Ye Kui menatap Sugar berdiri di luar hotel, mengenakan mantel wol putih dan membawa tas wanita Chanel di tangannya, seperti bunga teratai salju putih, sangat menarik perhatian. Untuk benar-benar menyapa saya secara pribadi, sungguh bijaksana. Ye Kui menghentikan mobil di depan Sugar dan hendak mematikan mesinnya, tetapi yang mengejutkannya, Sugar membuka pintu dan duduk di sisi penumpang. Kamu akhirnya di sini, ini membuatku kedinginan. Wajah kecil Sugar memerah dan merona, sangat imut. Kenapa kamu tidak menungguku di dalam kamar? Ye Kui bertanya. Kamar, Sugar tertegun, kamar apa? Ye Kui berkata, bukankah kamu bilang kamu menungguku di hotel? Sugar hanya bereaksi sampai saat itu dan berkata, kamu salah paham, ketika saya di ibu kota, saya biasanya tinggal di rumah, bukan di hotel. Lalu kamu masih bilang kamu menungguku di hotel. Bukankah itu menggebleki saya? Ye Kui sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia telah bergegas dengan sangat terburu-buru, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini masalahnya. Sugar kemudian berkata, aku takut kamu tidak akan bisa menemukanku, jadi aku mengirimkan lokasi hotel ini. Ayolah, saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Ye Kui tersenyum dan berkata, Anda mengirimi saya pesan bahwa Anda sedang menunggu saya di hotel. Saya pikir Anda akan mendapatkan kamar dengan saya, jadi saya bergegas secepat mungkin, tapi sayangnya, saya sangat kecewa. Seketika, wajah kecil Sugar menjadi lebih merah saat ia berbisik, kamu benar-benar berpikir seperti itu. Ye Kui menganggukkan kepalanya, sungguh. Sugar berkata, bagaimana kalau aku pergi dan mencari kamar? Untuk apa? Ye Kui bertanya. Sugar memandang Ye Kui dengan wajah merah dan berkata dengan suara seperti nyamuk, untuk memakanmu. Kata-kata harimau dan serigala macam apa ini?
Tentu saja, kamu bisa memakanku juga. Saat Sugar berbicara, dia melepas kacamata hitamnya, dan cahaya hijau memancar dari dalam matanya yang tampan, seolah-olah serigala yang lapar telah menemukan seekor anak domba. Ye Kui ketakutan untuk beberapa saat. Tidak mungkin, aku bercanda denganmu. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu berani pergi atau tidak? Sugar bertanya. Ye Kui sedikit ragu-ragu, ini. Ye Kui, aku menyukaimu. Sugar tiba-tiba berkata lagi. Apakah ini sebuah pengakuan? Ye Kui bertanya, mengapa kamu menyukaiku? Sugar menjawab, karena kamu tampan. Dangkal. Ye Kui berkata, jika aku terlihat menakutkan, apakah kamu masih menyukaiku? Sugar tertawa, itu tergantung bagaimana kata panjang diucapkan. Apa artinya? Ye Kui membeku selama beberapa detik sebelum menyadarinya setelah itu dan tiba-tiba tersipu. Aduh, dan tersipu malu, hahaha. Sugar tertawa dan berkata, aku hanya bercanda denganmu, jangan buang waktu, pergilah, temani aku menonton film. Baru pada saat itulah Ye Kui mengetahui tujuan Sugar berteriak dan berkata, jadi, kamu memanggilku untuk menemanimu menonton film. Menurutmu apa lagi itu? Saya juga mengira itu untuk menonton film. Jangan lihat gadis ini yang terlihat polos dan imut, nyatanya setirnya terbang saat mengemudi, Ye Kui tidak tahan sedikit pun. Belok kiri di depan, ada bioskop pribadi. Itu milik temanku, aku punya janji. Di bawah bimbingan Sugar, Ye Kui mengemudikan mobil ke tempat tujuannya, dan kemudian Sugar membawanya ke bioskop pribadi. Ini adalah pertama kalinya Ye Kui berada di bioskop pribadi, belum lagi, lingkungannya sangat bagus. Dia menatap sebuah ruangan kecil dengan dekorasi merah muda, layar besar, dan kemudian dua kursi sofa kulit besar yang bisa direntangkan, dan meja kecil di depan dengan makanan ringan dan piring buah. Pencahayaannya redup. Bukan hotel, lebih mirip losmen. Mengapa dia membawa saya ke tempat seperti ini untuk menonton film? Dia tidak sedang merencanakan sesuatu terhadap saya, bukan? Ye Kui baru saja memikirkan hal ini ketika dia mendengar Sugar berkata, kamu tahu, aku adalah seorang bintang, jika aku pergi ke bioskop biasa, akan sangat merepotkan jika aku dikenali oleh penonton, jadi ketika aku ingin menonton film, aku biasanya akan datang ke bioskop pribadi semacam ini. Ye Kui berkata, tempat ini sepi, dan tidak ada yang mengganggu, cukup bagus. Mereka berdua duduk. Tak lama kemudian, film pun dimulai, sebuah film roman lama dari Hong Kong. Jika ada cinta di surga, Ye Kui tidak terlalu tertarik dengan film roman dan agak bosan, tapi Sugar berbeda, dia benar-benar terjebak dalam alur ceritanya dan sangat terharu hingga air matanya menetes di wajahnya saat menonton. Ye Kui terus menyeka air matanya. Terutama ketika film mencapai akhir, air mata Sugar seperti air bah, tak terkendali. Ye Kui, apakah kamu akan kembali ke Jiangsu? Sugar bertanya sambil menangis. Baiklah, aku akan kembali dalam 2 hari ke depan, kata Ye Kui. Sugar menjatuhkan dirinya di depan tubuh Ye Kui, dadanya menempel di dadanya, dan berkata di telinganya, aku tidak bisa melepaskanmu. Ini, Ye Kui tidak tahu harus berkata apa, mencium aroma perawan yang unik dari tubuh Sugar, qi dan darah di tubuhnya tanpa sadar melonjak. Dia adalah pria yang penuh darah dan semangat, bagaimana dia bisa menahan ini? Sugar meniup telinganya dengan lembut lagi dan berkata, sayang, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Ye Kui benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dan mengutuk, Ye Kui kamu sangat murahan. Sugar mengaitkan lengannya di leher Ye Kui dan bibirnya yang harum muncul di wajah Ye Kui. Sugar mengaitkan tangannya di leher Ye Kui, matanya terpesona dan bibirnya yang harum terus mendekat ke wajah Ye Kui. 20 cm, 11 cm, 5 cm. Bahkan, Ye Kui sudah bisa mencium aroma pada lip gloss-nya. Tunggu sebentar, Ye Kui tiba-tiba bertanya, tidak akan ada pengawasan di sini, kan? Dia sedikit khawatir, kalau ada kamera pengintai yang menangkapnya dan Sugar, begitu bocor, dia tidak keberatan, tapi Sugar adalah bintang besar, dia pasti akan menderita banyak kesusahan. Geblek, ini adalah bioskop pribadi,
dan dimiliki oleh temanku, tidak akan diisi dengan hal-hal seperti itu. Sugar selesai, bibirnya terus bergerak maju. Tepat di depan matanya, dia akan mencium. Tiba-tiba, bibir Sugar menyapu sudut mulut Ye Kui, namun mencium pipinya. Segera setelah itu, terdengar bunyi klik di telinganya. Ketika Ye Kui mendongak, dia menatap Sugar sedang mengambil gambar dengan satu tangan memegang ponselnya. Apa yang harus difoto? Kata Ye Kui. Aku ingin merekam momen manis bersamamu. Sugar selesai dan mengambil beberapa gambar lagi. Ye Kui berpikir, setelah selesai mengambil gambar, dia harus langsung ke intinya, bukan? Siapa yang tahu bahwa setelah Sugar selesai mengambil foto, dia memasukkan ponselnya ke dalam tasnya dan kemudian melepaskan tangannya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Sugar melepaskan diri dari pelukan Ye Kui dan berkata, apakah kamu mengacaukan rambutku? Tidak apa-apa, Ye Kui berkata, siap membantu Sugar untuk memperbaiki rambutnya. Saat dia mengulurkan tangan, dia menatap Sugar menatapnya dengan wajah serius. Ye Kui, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Sugar berkata, bukan hanya rambutku yang kamu rusak, tapi juga hatiku. Gadis ini, dia terlalu pandai menggoda, bukan? Sugar kemudian berpura-pura terlihat malu dan berkata dengan berbisik, Ye Kui, aku ingin bertanya padamu, kapan kamu akan datang dan mengacaukan tempat tidurku? Mendengar kata-kata ini, api yang baru saja ditekan di tubuh Ye Kui langsung berkobar lagi. Nah, karena kamu sangat menggodaku, jika aku tidak melakukan sesuatu, bukankah aku akan mengecewakanmu? Ye Kui melingkarkan lengannya di pinggang ramping Sugar, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan mencetak bibirnya langsung ke sudut mulutnya. Sugar dengan lembut menolak sambil berpura-pura berteriak panik, Ye Kui apa yang kamu lakukan? Jangan, ingin. Apakah itu ya, atau tidak? Ye Kui tidak peduli dan mencium dengan dominan. Tak lama kemudian, keduanya berpelukan dan berciuman. Suhu semakin meningkat dalam keremangan. Sementara Ye Kui mencium Sugar, tangannya tidak berhenti dan dengan terampil melepas mantel wolnya. Sugar mengenakan jumper yang sangat tipis di bawahnya, dan dia menekan dirinya ke Ye Kui, dengan sengaja menggosokkan tubuhnya ke arahnya, menyebabkan dia meledak. Hanya ketika dia kehabisan napas karena ciuman, Ye Kui bersiap untuk memasuki subjek. Ketika dia siap untuk beraksi, dia terkejut ketika Sugar tiba-tiba menggigit bahunya, menyebabkan Ye Kui menghirup udara dingin. Setelah itu, Sugar mendorong Ye Kui menjauh dan menatapnya dengan tatapan putih, sambil berkata sambil bersenandung kecil, jangan terburu-buru. Ye Kui sedikit kesal, sudah jelas bahwa kamulah yang menggodaku, kan? Sugar sepertinya merasakan ketidakpuasannya dan dengan lembut menjelaskan, hari ini tidak nyaman. Bagaimana mungkin Anda menggodaku lagi dan lagi saat hari ini tidak nyaman? Ye Kui bahkan lebih tertekan. Sugar berpura-pura marah lagi dan berkata, Ye Kui, di mana kamu meletakkan tanganmu barusan? Pakaian di depannya kusut. Ye Kui terbatuk-batuk dan berkata, aku tidak bisa disalahkan untuk itu, selalu ada tempat untuk meletakkan tanganmu, kan? Kamu telur besar yang buruk. Sugar menghancurkan Ye Kui, lalu memelototinya dengan mata putihnya yang cantik dan cemberut, lain kali lebih lembut. Sial, masih menggodaku. Kita sudah selesai dengan filmnya, ayo pergi. Sugar selesai, mengenakan pakaian, topi, dan kacamata hitamnya, lalu keluar dari kamar dengan cepat. Ye Kui juga mengikutinya keluar, meninggalkan bioskop. Ye Kui berkata, sayang, izinkan aku mentraktirmu makan malam. Aku tidak bisa hari ini, ada yang harus kulakukan, aku akan pulang dulu. Sugar menolak Ye Kui. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali. Jangan repot-repot, ada mobil yang akan menjemputku. Sugar melambaikan tangan dan sebuah mobil berbendera merah berhenti di depannya. Sampai jumpa. Sugar masuk ke dalam mobil dan pergi. Ye Kui berdiri di tempat yang sama, agak bingung. Apa maksudnya, menggodaku satu demi satu, tapi kemudian pergi dengan tergesa-gesa, itu tidak masuk akal. Apa yang dia inginkan? Ye Kui berdiri diam, mengerutkan kening dan merenung selama 2 menit sebelum tersentak. Sial, gadis kecil ini, dia bermain-main denganku. Di kursi belakang mobil berbendera merah,
sudut mulut Sugar sedikit terangkat, tidak dapat menyembunyikan rasa puas di dalamnya. Ye Kui, kau pikir aku seperti wanita biasa yang rela memberikan segalanya saat bertemu dengan pria yang mereka sukai? Kamu berpikir cantik. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan jalanmu begitu cepat. Aku akan bermain denganmu perlahan-lahan, sehingga kamu bisa merasakan perasaan ingin dan tidak bisa makan. Kemudian Sugar memikirkan sesuatu yang lain, dan kesombongan di wajahnya menghilang selama beberapa saat. Huff, kakek datang ke pintu dan memintamu untuk menikah denganku, tapi kamu benar-benar menolak, bukankah itu karena kamu tidak bisa melepaskan Lin indah dan gadis-gadis di hatimu? Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu api tambahan. Saat kamu kembali ke Jiangsu, mari kita lihat bagaimana mereka akan membersihkanmu. Senyum konspiratif muncul di wajah Sugar saat dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya, membuka Facebooknya dan memposting fotonya dan Ye Kui bersama. Foto tersebut diambil oleh Sugar sebelumnya di dalam bioskop, sudut pengambilan gambarnya sangat bagus dan Anda dapat dengan jelas menatap Sugar mencium seorang pria. Namun, Ye Kui hanya menunjukkan setengah dari wajah sampingnya, sehingga orang yang tidak terlalu mengenalnya tidak akan bisa mengenali bahwa pria yang dicium Sugar adalah Ye Kui. Setelah memilih foto tersebut, Sugar ditemani oleh salinan lainnya. Berapa banyak orang yang bisa saya sebut sebagai milik saya dalam hidup saya, hari ini saya selalu meminta dari Anda. Setelah tweetnya dikirim, itu seperti sebuah bom atom yang meledakkan seluruh dunia hiburan. Hanya dalam beberapa menit, unggahan di Facebook ini memuncaki daftar pencarian terpopuler, menyebabkan ratusan juta netizen membicarakannya. Sebagian orang mendoakannya dengan baik. Selamat kepada Sang Dewi karena telah menemukan cinta sejatinya, semoga dia selalu bahagia dan gembira. Dewi sedang jatuh cinta, wuho. Sedikit cemburu dengan pria itu tapi berkati Dewi. Dewi berbahagialah selalu. Ada juga orang-orang yang murung. Cinta di industri hiburan, lihat saja, orang-orang. Percayalah, pasti akan putus dalam waktu kurang dari sebulan. Inilah yang disebut Dewi, ya. Beberapa orang bahkan mengumpat dengan marah. Rumput, cari pacar tanpa aku, buta. Benar? Ada banyak pria baik di bawah langit, seperti para pecinta buku omong kosong rubah, yang mana yang bukan pria tampan besar. Titik. Jiangsu, Bai Bing telah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke kantor, dan baru saja mengeluarkan ponselnya ketika dia menatap berita hangat yang didorong oleh Facebook. Sugar sedang jatuh cinta. Bai Bing sedikit penasaran dan membuka Facebook, dan detik berikutnya, dia menatap gambar yang diposting Sugar. Seketika, dia mengenali Ye Kui. Berapa banyak orang yang bisa saya panggil dalam hidup saya, hari ini saya selalu meminta dari Anda. Bintang besar tituler itu benar-benar mencuri priaku, tidak tahu malu. Bai Bing sangat marah sehingga dia segera menghubungi nomor telepon Lin yang sangat indah. Segera setelah panggilan itu dijawab. Begitu panggilan itu dijawab, Bai Bing berkata dengan marah, Lin Qianliang, pria Anda sedang berada di luar rumah. Lin bertanya dengan malas, apa maksudmu? Apa kamu tidak membaca Twitter? Bai Bing berkata dengan marah, iblis kecil itu, Sugar, telah membuat pengumuman resmi di Facebook. Dia tidak hanya memposting fotonya dan Ye Kui bersama, dia juga mengatakan sesuatu tentang berapa banyak orang yang bisa dia sebut sebagai miliknya dalam hidupnya. Hari ini dia selalu meminta dari Jun, kupikir dia dengan jelas menyatakan perang terhadap kita. Lin yang cantik, masalah ini tidak bisa ditolerir. Kamu bilang masalah ini, aku tahu. Lin berkata, saya telah membaca mikroblog, tidak ada apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu bukan apa-apa? Lin Qian, apakah kamu sudah gila? Bai Bing sangat marah. Aku berkata mengapa Ye Kui tinggal di ibu kota dan tidak kembali. Tetapi dia bergaul dengan iblis kecil itu, Sugar. Lin berkata, jangan khawatir, dia akan segera kembali. Bagaimana saya bisa yakin bahwa dia bersama iblis kecil itu? Saya khawatir dia akan terlalu bahagia di ibu kota dan tidak akan pernah kembali. Bai Bing berkata, tidak, bantu aku menemukan ide untuk membuat Ye Kui segera kembali. Sungguh orang yang cemburu. Tidak, itu adalah Toples yang cemburu. Lin berkata dengan indah, kamu pikirkan caramu sendiri.
Aku mengantuk karena rapat semalaman tadi malam, sekarang aku ingin tidur. Pah, telepon ditutup. Lin Indah ini, suaminya sendiri bermain-main dengan wanita lain dan dia bahkan tidak peduli tentang hal itu benar-benar membuatku kesal. Setelah itu, Bai Bing menghubungi nomor lain untuk Qin Wan. Karena Lin Exquisite tidak peduli, maka aku akan pergi ke Sister Wan. Aku hanya tidak percaya, Ye Kui bermain-main di luar dan Sister Wan tidak marah. Tidak lama kemudian, panggilan itu dijawab. Saudari Wan, apa yang kamu lakukan? Bai Bing bertanya. Saya sedang bekerja. Qin Wan tersenyum dan berkata, Bai Bing, mengapa kamu ingat untuk meneleponku? Bai Bing bertanya dengan retoris, bukankah aku pernah memanggilmu sebelumnya? Tidak, es putih. Apakah Anda ingin bertemu dengan saya untuk sesuatu? Qin Wan bertanya. Bai Bing berkata, sudahkah Anda membaca Facebook? Facebook, Qin Wan berkata, saya tidak bermain Facebook. Bai Bing, apakah ada yang salah? Qin Wan bertanya lagi. Bai Bing berkata, seperti ini, iblis kecil itu, Sugar, tidak tahu teknik pesona seperti apa yang dia gunakan untuk memikat jiwa Ye Kui. Qin Wan bertanya, apakah itu bintang besar Sugar? Benar, itu dia. Saudari Wan, izinkan saya memberitahu Anda. Petik 2. Sebelum Bai Bing bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Wan berkata, Bai Bing, Anda memanggil saya untuk masalah ini. Iya, ini tentang masalah ini. Bai Bing berkata dengan marah, ini benar-benar membuatku kesal. Qin Wan berkata dengan tenang, jangan marah. Tidak ada gunanya marah karena masalah sepele seperti itu. Masalah sepele. Bai Bing tertegun dan kemudian berkata, Saudari Wan, apakah kamu salah? Sekarang Sugar iblis kecil itu telah memposting fotonya dengan Ye Kui di Facebook, menyebabkan banyak netizen memperhatikan, bagaimana ini bisa menjadi masalah yang sepele. Dia orangmu. Apa kamu tidak marah menatap Ye Kui menunjukkan kasih sayang dengan wanita lain? Qin Wan berkata, aku tidak marah. Bai Bing. Qin Wan menasehati, Bai Bing, orang seperti apa Ye Kui? Apakah kamu masih belum jelas? Bahkan jika dia memiliki orang lain, dia akan tetap memiliki tempat untuk kita di hatinya. Selain itu, menurutku Sugar dan dia cukup cocok. Ketika Bai Bing mendengar ini, dia langsung meledak, Saudari Wan, apa yang kamu katakan? Iblis kecil itu cocok untuk Ye Kui. Ya, Qin Wan berkata dengan serius, aku sudah bertemu Sugar, dia cukup baik, tidak hanya dia cantik dan memiliki temperamen yang hebat, dia juga seorang bintang besar, dia layak untuk Ye Kui. Bai Bing tercengang. Dia ingin bertanya pada Qin Wan, apakah kamu sakit? Jika pria Anda bermain-main dengan wanita lain, tidak apa-apa jika Anda tidak marah, tetapi mengapa Anda masih mendoakan mereka dengan kata-kata Anda? Ketika Qin Wan menatap Bai Bing tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia bertanya, Bai Bing, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Aku masih bekerja. Kamu pergi bekerja. Bai Bing berkata dengan dingin dan menutup telepon. Kemudian, dia menamparkan tangannya ke meja. Ini benar-benar membuatku kesal, apa yang mereka pikirkan di kepala mereka. Ye Kui seperti ini, mengapa mereka masih bertingkah seperti tidak ada yang salah? Tidak, kita harus membuat Ye Kui segera kembali. Aku tidak cemburu, aku hanya tidak ingin menatap iblis kecil itu pamer. Bai Bing memikirkan hal ini dan mulai memikirkan sebuah taktik. Memikirkannya, itu dia. Bai Bing nelpon Ye Kui. Ye Kui, yang berada jauh di ibu kota, masih belum tahu bahwa Bai Bing akan meledak dengan amarah karena foto grup di Facebook. Setelah dia berpisah dari Sugar, dia langsung kembali ke keluarga Ye. Keluarga itu duduk untuk makan bersama. Tuan Ye berkata, saya menerima telepon dari Wusang tadi. Dia dan Jinglan telah meninggalkan Suhang dan sedang dalam perjalanan ke Gunung Kunlun. Dia mengira ayah dan ibunya akan kembali ke ibu kota dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Suhu Ye berkata, saya pikir Wusang juga takut kita tidak bisa berpisah, jadi dia pergi begitu saja dari Jinling bersama Jinglan. Saya bertanya kepada Dewa Perang dan dia telah mengirim seseorang ke Gunung Kunlun. Ye Kui, kamu tidak perlu khawatir, tidak lama lagi kita bisa membuka panggilan video dengan Wusang.
Ye Kui menghela nafas pelan. Ye Wusang berkata, Ayah, saya telah menerima pengangkatan resmi saya, besok pelayan naga dan saya akan berangkat ke utara. Tetua Ye mengangguk, pergilah. Dengan kematian Xiao Jiu, jika tidak ada yang menjaga alam utara, pasti akan menyebabkan kekacauan. Lakukan dengan baik saat kamu pergi. Pastikan untuk menjaga perbatasan tanah air. Ye Wuyi dengan sungguh-sungguh berkata, Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Tuan Ye berkata dengan wajah tegas, kamu tidak hanya tidak boleh mengecewakanku, kamu tidak boleh mengecewakan para prajurit dan orang-orang di utara, dan kamu tidak boleh mengecewakan senior Tang dan kepercayaan Ibu Pertiwi padamu. Sebagai seorang prajurit, Anda harus menganggapnya sebagai tugas Anda untuk melindungi keluarga dan negara. Nyonya Naga, Wuyi agak impulsif dalam tindakannya, jadi tolong bantu dia lebih banyak. Pelayan naga tertawa, kamu tidak harus sopan, Tuan Tua, kita semua adalah keluarga. Tuan Ye menambahkan, kalian berdua juga harus bekerja lebih keras, cobalah untuk segera memiliki bayi dan menikah. Pelayan naga tersenyum dan berkata, kami sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Kerumunan, Ye Kui, kapan kamu berencana untuk kembali ke Jiangsu? Senior Ye bertanya lagi pada Ye Kui. Dia tahu bahwa Ye Kui tidak akan tinggal lama di ibu kota dan pasti akan kembali ke Jiangsu. Namun, sebagai orang tua, senior Ye masih berharap di dalam hatinya agar Ye Kui bisa tinggal di rumah untuk jangka waktu yang lebih lama. Ye Wusang telah pergi ke Gunung Kunlun, Ye Wuyi akan segera pergi ke alam utara. Jika Ye Kui juga kembali ke Jiangsu, maka keluarga Ye yang besar akan segera kosong. Ye Kui secara alami tahu persis apa yang ada di benak senior Ye. Ye Kui baru saja membuka mulutnya ketika ponselnya tiba-tiba berdering, mengeluarkannya dan menatapnya, ternyata Bai Bing yang menelepon. Saya akan menerima telepon. Ye Kui berjalan keluar pintu dan mengangkat telepon. Ye Kui, aku punya kabar baik untukmu. Bai Bing berkata secara misterius, Indah sedang hamil. Saudari Lin sedang hamil. Ye Kui pertama-tama senang, kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Karena dia baru berada di ibu kota selama beberapa hari, bagaimana mungkin Lin bisa hamil begitu cepat? Saudari Bing, kamu tidak salah, kan? Ye Kui bertanya. Tidak, saya sendiri yang melakukan pemeriksaan pada Exquisite. Saya membaca laporannya dan dia sudah hamil hampir 3 bulan. Kata Bai Bing. 3 bulan. Ye Kui berpikir sejenak, saat itu dia belum mengasingkan diri. Ditambah lagi dia belum mengambil tindakan perlindungan saat berhubungan intim dengan Lin Exquisite. Sepertinya Lin Exquisite benar-benar bisa hamil. Tidak, jika saudari Lin hamil, maka dengan kemampuan medis saya akan mengetahuinya sejak lama. Ye Kui masih tidak mempercayainya. Ketika Bai Bing menatap keheningan Ye Kui, dia tahu bahwa Ye Kui ragu-ragu dan berkata dengan sedih, apa, kamu bahkan tidak mempercayai kata-kataku sekarang? Ye Kui buru-buru berkata, Saudari Bing, jangan salah paham, aku secara alami mempercayai kata-katamu. Aku hanya merasa sedikit aneh, mengapa Saudari Lin tidak memberitahuku tentang masalah sebesar itu. Bai Bing berkata, benar dia tidak memberitahumu, Indah bahkan menginstruksikan aku dan Saudari Wan untuk tidak memberitahumu, dia ingin memberimu kejutan. Ye Kui mengikuti dan bertanya, lalu kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Ini bukan, kata Bai Bing di sini dan tiba-tiba berhenti berbicara. Di ujung telepon, Bai Bing menepuk dadanya. Hampir saja, saya hampir saja melepaskannya. Ye Kui tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Saudari Bing, apakah ada yang salah dengan Saudari Lin? Katakan padaku dengan cepat. Bai Bing khawatir tentang menemukan alasan, dan ketika dia mendengar kata-kata Ye Kui, dia punya ide lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Ye Kui, sejujurnya, kesehatan yang sangat baik sangat buruk akhir-akhir ini. Sejak kamu pergi ke ibu kota, Indah telah pingsan 2 kali. Sebelumnya dia mengkhawatirkan keselamatanmu, sekarang dia bekerja siang dan malam, jika dia terus seperti ini, aku khawatir dia akan mengalami keguguran. Apa? Ye Kui sedikit cemas dan berkata, Saudari Bing, tolong bantu saya membujuk Saudari Lin untuk menjaga kesehatannya. Sudah, tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Bai Bing berkata,
menurut pendapat saya, masalah ini masih perlu ditangani oleh Anda secara pribadi. Ye Kui bahkan tidak memikirkannya dan berkata, saya akan menelepon saudari Lin nanti. Benar, jangan sebutkan kehamilannya, dan jangan beritahu siapapun bahwa dia hamil, atau dia akan bertengkar denganku, kau dengar? Bai Bing berulang kali menegur. Mengerti, Ye Kui menutup telepon dan segera menghubungi nomor untuk Lin Exquisite. Telepon berdering beberapa saat sebelum Lin Indah menjawab, halo, suamiku. Suaranya malas dan terengah-engah. Saudari Lin, apa yang terjadi? Ye Kui bertanya. Aku sedang tidur, Lin berkata dengan indah. Ye Kui sedikit terkejut, mengapa kamu masih tidur pada jam segini? Lin berkata, tadi malam perusahaan mengadakan rapat sepanjang malam, saya lelah, saya tidak akan membicarakannya, saya ingin kembali tidur. Pah, telepon ditutup. Ye Kui mendengarkan nada sibuk di telepon dan sedikit mengernyit. Dulu, ketika dia menelepon Lin Exquisite pasti akan menggodanya sebentar di telepon. Tetapi hari ini, Lin Exquisite menutup telepon tanpa mengucapkan dua patah kata pun, dan suaranya dipenuhi dengan kelelahan yang tak ada habisnya. Sepertinya situasinya lebih serius dari yang dikatakan saudari Bing. Tidak, aku harus segera kembali ke Jiangsu. Ye Kui kembali ke restoran dan duduk, lalu berkata kepada Senior Ye, Senior, saya akan kembali ke Jiangsu nanti. Seketika, sekelompok orang semua menatap Ye Kui. Senior Ye bertanya, mengapa Anda kembali begitu cepat? Ada sesuatu yang terjadi di Jiangsu. Ye Kui menemukan alasan acak dan berkata, rumah sakit menerima pasien yang membutuhkan perawatan saya. Suhu Ye menambahkan, apakah itu mendesak? Jika tidak, tinggallah selama 2 hari lagi. Ye Kui menjawab, ini sangat mendesak, nyawa orang dipertaruhkan. Kalau begitu, kamu harus cepat kembali. Dabao, pesan penerbangan untuk Ye Kui. Senior Ye memerintahkan. Ye Dabao mengeluarkan ponselnya dan segera memesan penerbangan untuk Ye Kui. Ye Kui, sering-seringlah pulang ke rumah saat kamu ada waktu luang. Kata Ye Wu Wei. Ye Kui menganggukkan kepalanya, Setelah makan, Ye Kui mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk kembali ke Jiangsu. Tepat saat dia akan meninggalkan rumah Ye, pasangan Su Chengyu dan Feng Yulian datang, keduanya masih membawa tas besar di tangan mereka. Jenderal Su, apa yang membawamu kemari? Ye Kui bertanya. Dokter Sage Ye, kami datang jauh-jauh untuk mengucapkan terima kasih. Su Chengyu berkata dengan penuh semangat, tidak lama setelah Anda pergi dari rumah sakit, Xiong Ying terbangun, Li Tua memeriksanya secara menyeluruh dan mengatakan bahwa Xiong Ying telah sembuh. Feng Yulian mengikuti dan berkata, Dokter Ye, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, jadi kami telah mengirimi Anda beberapa makanan khas dari kampung halaman kami. Ada telur tanah, jamur liar, dan jamur pinus di sini. Ngomong-ngomong, ada beberapa pangsit sup di dalam termos itu, yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Su Chengyu tersenyum dan berkata, pangsit sup istri saya adalah yang terbaik, saya telah memakannya selama beberapa dekade. Feng Yulian menambahkan, itu semua adalah hal yang tidak berharga, saya harap Dokter Ye tidak keberatan. Ye Kui sangat tersentuh di dalam hatinya. Meskipun benda-benda ini memang tidak berharga, mereka mewakili hati kedua orang tua itu. Ada suatu masa ketika itu adalah kebajikan tradisional di negara ini untuk mengetahui bagaimana membalas suatu kebaikan, tetapi saat ini, hal itu telah menjadi sebuah kemewahan. Bahkan ada sebagian orang yang tidak berterima kasih atas bantuan yang telah Anda berikan, tetapi malah menamparnya. Sebagai contoh, ada sebuah berita belum lama ini di mana orang tua dari seorang siswa sekolah menengah atas datang ke pintu dengan membawa hadiah dan memohon kepada suhu untuk membantu siswa tersebut dengan pelajaran tambahan. Ada banyak sekali contoh dari sikap tidak tahu berterima kasih. Jenderal Su, kalian benar-benar terlalu sopan, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, tidak perlu untuk itu. Ye Kui berkata dengan rendah hati. Su Chengyu berkata, Dokter Sage Ye, terimalah, ini adalah bentuk penghargaan kami, jangan menolak. Ye Kui berkata, saya akan segera kembali ke Jiangsu,
tidak nyaman membawa barang-barang ini ke pesawat, jadi saya akan mengambil pangsit sup yang dibuat oleh Nyonya, dan Anda dapat mengambil barang-barang lainnya. Zhu Chengyu tertawa getir dan berkata, saya sudah mengambil alih, betapa melelahkannya mengambilnya kembali. Memikirkan hal itu, Ye Kui tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan memberikan ini kepada senior Ye sebagai tanda bakti saya sebagai junior. Jenderal Su, Nyonya, Anda tidak akan memiliki masalah dengan itu, bukan? Feng Yulian berkata, mengapa tidak, ini awalnya diberikan kepada Dr. Ye, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagus. Ye Kui segera menyerahkan barang-barang itu kepada Tuan Ye, lalu membawa ember termos berisi pangsit sup dan masuk ke dalam mobil Ye Wuyi. Di jalan keluar, Ye Kui berkata kepada Zhu Chengyu lagi, Jenderal Su, putramu hanya perlu istirahat selama seminggu dan dia akan baik-baik saja, kupikir lebih baik kamu mengganti jabatannya, izin ranjau terlalu berbahaya. Iya, Zhu Chengyu berkata, Dr. Ye, kapanpun Anda membutuhkan saya di masa depan, jangan bersikap sopan, tanyakan saja. Terima kasih banyak, Jenderal Su. Ye Kui selesai berbicara dan langsung pergi ke bandara. Jam 6 sore, pesawat mendarat di Gangsu. Tanpa memberitahu siapapun, Ye Kui naik taksi dan langsung menuju kediaman Lin yang sangat indah. 40 menit kemudian, tiba di kediaman Lin yang indah. Ye Kui berdiri di luar halaman, hanya untuk menatap bahwa villa itu gelap, tanpa lampu sama sekali. Mungkinkah saudari Lin pergi ke pertemuan lain? Ye Kui membuka mata surgawi dan melirik ke dalam villa, menemukan bahwa Lin Exquisite sebenarnya sedang tidur di dalam kamarnya. Dengan lompatan tubuhnya, dia dengan mudah tiba di lantai pertama. Kemudian, diam-diam membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Ye Kui datang ke tempat tidur dan menatap ke bawah, hanya untuk menatap Lin meringkuk dengan indah di bawah selimut, seperti kucing yang mengantuk. Dia sedang tidur nyenyak, dan tidak ada yang tahu mimpi indah seperti apa yang dia alami, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Ye Kui memperhatikan bahwa hanya dalam beberapa hari tanpa menatapnya, wajah cantik Lin telah kehilangan banyak berat badan, dan lingkaran hitam di bawah matanya sangat serius, jelas karena dia tidak beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Ye Kui tidak tega mengganggu Lin Exquisite, jadi dia duduk di tepi tempat tidur, lalu dengan lembut mengambil denyut nadi Lin Exquisite. Begitu dia memeriksa denyut nadinya, Ye Kui merasakan ada yang tidak beres. Saudari Lin tidak hamil. Ye Kui merasa sedikit aneh, karena Lin sama sekali tidak hamil, itu berarti Bai Bing berbohong. Mengapa saudari Bing berbohong padaku? Ye Kui bingung. Saat itu, Lin dengan indahnya tampak menyadari sesuatu dan berguling, membuka matanya. Ye Kui, Lin indah mengira dia salah dan dengan cepat menyalakan lampu tempat tidur, hanya untuk menatap Ye Kui menatapnya sambil tersenyum. Ini benar-benar kamu? Lin bertanya, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa pergi dan menjemputmu? Aku baru saja kembali. Ye Kui berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Lin, aku baru pergi beberapa hari, mengapa berat badanmu turun drastis? Aku tidak kehilangan berat badan, jangan percaya padaku, rasakan saja. Saat Lin berbicara dengan indah, dia meraih tangan Ye Kui dan meletakkannya di bawah selimut. Seketika itu juga, telapak tangan Ye Kui penuh. Lin yang sangat cantik terkikik, aku tidak berbohong padamu, bukankah aku tidak menurunkan berat badan? Tidak hanya berat badannya tidak turun, berat badannya bahkan bertambah sedikit. Lin indah tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ada bintang besar seperti bunga di ibu kota bersamamu, mengapa kamu menyerah dan kembali? Apakah Bai Bing memanggilmu? Ye Kui menganggukkan kepalanya dan mengakui. Apa yang dikatakan Bai Bing? Lin sedikit penasaran. Ye Kui mengatakan dengan jujur, Saudari Bing mengatakan bahwa kamu hamil. Mendengar ini, Lin Exquisite tertawa dengan lembut. Bai Bing ini, untuk menipumu kembali, dia benar-benar menggunakanku sebagai kedok, berkat pemikirannya. Saudari Lin, aku tidak mengerti, mengapa Saudari Bing berbohong padaku? Ye Kui bertanya. Dia takut kamu akan terlalu senang untuk kembali ke Jiangsu. Lin indah berkata,
Kamu tidak tahu temperamen Bai Bing, dia hanya cemburu. Setelah mengetahui bahwa kamu dan Sugar bersama, dia segera meneleponku dan memintaku untuk mengembalikanmu. Aku mengabaikannya, aku tidak menyangka dia menggunakan kebohongan seperti aku hamil untuk berbohong padamu. Ye Kui bahkan lebih bingung lagi, bagaimana dia tahu kalau aku bersama Sugar. Lin sangat terkejut, kamu tidak tahu. Apa yang saya tahu? Ye Kui sedikit bingung. Sugar telah men-tweet dan memposting foto kalian bersama. Lin berkata dengan indah. Benarkah ada ini? Ye Kui buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membuka Facebook, dan segera menatap bahwa Sugar telah memposting postingan Facebook yang masih berada di posisi nomor 1 dalam pencarian populer. Berapa banyak orang yang bisa kamu sebut sebagai milikmu sendiri dalam hidupmu? Hari ini dari kamu selalu bertanya. Ye Kui memindai foto itu, untungnya, dia hanya memiliki wajah samping. Kemudian, dia menemukan bahwa Facebook ini diposting oleh Sugar pada siang hari, yang berarti Sugar memposting Facebook ini tepat setelah mereka berdua keluar dari dalam bioskop dan baru saja berpisah. Dia bernafsu padaku, kenapa dia memposting Facebook ini lagi? Ye Kui merenung sedikit di benaknya dan mengerti. Sugar melakukannya dengan sengaja, dia melakukannya agar saudari Lin dan saudari Bing serta para gadis menatapnya, sehingga menimbulkan masalah bagiku. Aku tidak menatapnya, gadis kecil ini memiliki pikiran yang dalam. Tunggu aku, lain kali kita bertemu lagi, aku akan memberitahumu apa yang bisa kulakukan. Menatap Ye Kui tidak berbicara selama setengah hari, Lin dengan indah bertanya, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkanmu. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia langsung memeluk Lin indah dan kemudian menciumnya. Perpisahan kecil lebih baik daripada pernikahan baru. Kedua orang itu seperti guntur surgawi dan api duniawi, menyala pada sentuhan pertama. 5.000 kata dihilangkan di sini, terlalu banyak detail, tidak cukup untuk Anda. Sudah berakhir. Lin dengan lembut mendorong Ye Kui dari tempat tidur dan berkata, cepatlah pergi, aku lelah, aku ingin kembali tidur. Aku akan tinggal bersamamu, kata Ye Kui. Lin berkata, aku bukan anak kecil, aku tidak butuh temanmu, cepat cari Bai Bing. Dia berani menipumu, tidakkah kamu ingin memberinya sedikit hukuman? Ini, Ye Kui agak ragu-ragu. Jangan konyol, cepatlah. Lin dengan indah menegur, ingat, hukum dia dengan keras untukku. Huff. Beraninya dia berbohong padamu tentang kehamilanku, sungguh keterlaluan. Saudari Lin, kalau begitu aku pergi. Pergilah sekarang. Ye Kui mengenakan pakaiannya, meninggalkan villa dan langsung mencari Bai Bing. Setelah mandi, Bai Bing duduk di sofa dan menggesek Facebook, menatap komentar di bawah Facebook Sugar sambil mengumpat dengan suara kecil. Dewi, bahkan jika kamu jatuh cinta, aku akan tetap menunggumu, ini adalah anjing penjilat. Dewi, aku mencintaimu selama 3 tahun, tapi kamu jatuh cinta dengan orang lain, aku merasa sangat buruk, aku sangat ingin menangis, oh, orang ini sangat mencintai. Sugar, aku bisa menatapmu, kamu adalah teh hijau yang pandai memarahi. Ting tung, bel pintu berdering, Bai Bing berjalan ke pintu dan melirik keluar melalui mata kucing, dan dalam sekejap, menatap wajah yang dirindukan. Ye Kui, Bai Bing merasa cantik di dalam hatinya, menyesuaikan emosinya, dengan sengaja memasang wajah yang sangat dingin, dan kemudian membuka pintu. Saudari Bing, Ye Kui menyapa sambil tersenyum. Bai Bing bertanya dengan wajah dingin, kenapa kamu kembali? Aku tahu kamu merindukanku, jadi aku kembali. Kata Ye Kui. Aku tidak merindukanmu. Bai Bing dengan dingin mendengus dan dengan sombong berkata, saya kepala rumah sakit, saya sangat sibuk bekerja setiap hari, saya tidak punya waktu untuk memikirkan Anda. Benar, aku harus istirahat sekarang. Pergilah dan temukan bintang besarmu. Kata pria itu, hendak menutup pintu. Bang! Ye Kui langsung mendorong pintu dan masuk dan melingkarkan tangannya di pinggang Bai Bing. Lepaskan aku. Bai Bing terus berpura-pura acuh tak acuh. Jepret. Ye Kui menamparkan Bai Bing dengan keras di suatu tempat, dan elastisitas yang luar biasa memantulkan tangannya. Untuk apa kamu memukulku? Bai Bing sangat kesakitan sehingga air mata keluar dari matanya. Saudari Bing, kamu punya banyak nyali,
kamu benar-benar berbohong padaku tentang saudari Lin yang hamil. Hari ini aku akan menghukummu dengan keras agar kamu tidak berbohong padaku lagi di masa depan. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mengangkat Bai Bing di pinggang dan langsung pergi ke kamar tidur. Selanjutnya, beberapa teknik ilahi tertinggi digunakan oleh Ye Kui secara bergantian. Pistol penguasa, Bibo Palem, jurus Shaolin dua jari Zen, tangan sikat anggrek. Pertarungan ini sama sengitnya seperti sebelumnya. Itu adalah pertarungan yang luar biasa selama berabad-abad. Pertarungan yang sangat sengit. Ada sebuah puisi untuk membuktikannya. Awan di atas bantal terkumpul tanpa mengenal lelah, dan rona merahnya diwarnai gelap oleh pemerah pipi. Ayam jantan bernyanyi pada jam kelima malam. Di tengah-tengah pertempuran, Bai Bing memohon belas kasihan beberapa kali. Ye Kui, tolong, biarkan aku pergi. Saudari Bing, apakah kamu berani berbohong padaku di masa depan? Aku tidak berani. Bicaralah lebih keras. Sayang, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku. Bagaimana Ye Kui bisa dengan mudah mengampuni Bai Bing? Toples cemburu ini telah menggunakan alasan seperti kehamilan Lin yang indah untuk menipunya kembali, dan benar-benar meminta hukuman. Ye Kui tidak peduli, menggunakan semua jenis kekuatan tertinggi, sampai tirai jatuh pada pertempuran besar ini saat fajar. Pertempuran ini membuat Bai Bing kehabisan banyak energi dan butuh waktu 3 hari untuk bangun dari tempat tidur. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap, musim dingin berganti menjadi musim semi. Sebentar lagi, bulan Maret akan tiba. Semua hal mulai hidup kembali. Dalam 3 bulan ini, kehidupan kecil Ye Kui sangat menyenangkan. Pergi bekerja di rumah sakit pada siang hari, berkomunikasi secara mendalam dengan beberapa orang kepercayaannya pada malam hari, dan berkultivasi ketika dia bebas, bersenang-senang. Hari ke-7 bulan Maret. Di pagi hari, Ye Kui dan Qin Wan berjalan-jalan pagi, lalu meringkuk di pelukan Qin Wan, dengan rakus mengendus aroma tubuh Qin Wan. Kring, kring. Ponsel berdering dengan tajam. Ye Kui mengangkat telepon dan menatap bahwa ide penelepon adalah Chao Qing Cheng, jadi dia tidak menghindari Qin Wan dan langsung menekan tombol jawab, bertanya, "Sup, kamu mencariku?" Sesuatu telah terjadi di barat daya. Suara Chao Qing Cheng sangat kasar. Mendengar ini, Ye Kui langsung terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Chao Qing Cheng berkata, "Kami memiliki sebuah perahu yang tenggelam di sungai Jialing di barat daya, dengan lebih dari 30 murid sekte naga di dalamnya." Apa? Wajah Ye Kui sedikit berubah. Sebelum dia bisa bertanya tentang detailnya, Chao Qing Cheng mengikuti dan berkata, "Tidak hanya itu, ada juga hal yang sangat aneh." Ye Kui bertanya, "Seberapa aneh?" "Master Sekte, situasinya seperti ini." Seperti yang diceritakan Chao Qing Cheng, wajah Ye Kui berangsur-angsur menjadi suram. 5 menit kemudian, Chao Qing Cheng menyelesaikan narasinya dan berkata, "Suhu Sekte, saya akan pergi sendiri ke sungai Jialing untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Anda memiliki instruksi?" Masalah di barat daya memang aneh. Kamu mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan jika kamu pergi ke sana. Lebih baik aku sendiri yang pergi ke sana. Ye Kui menginstruksikan Chao Qing Cheng, "Kamu tinggal di ibu kota, jangan pergi kemana-mana. Cari tahu identitas murid-murid yang meninggal itu dan berikan keluarga 2 kali lipat uang pensiun." "Iya." Telepon ditutup. Qin Wan bangkit, memeluk Ye Kui dari belakang dan bertanya dengan suara lembut, "Sesuatu terjadi pada gerbang naga." "Iya." Ye Kui menangis teredam, sedikit khawatir. "Apakah itu penting? Apakah Anda bertanya pada diri sendiri?" Seketika itu juga, wajah cantik Qin Wan memerah saat dia menghembuskan napas di telinga Ye Kui dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Jika di waktu lain, Ye Kui akan merasakan sesuatu sebelum memberitahu Qin Wan jawabannya, tetapi sekarang, dia tidak berminat." "Saudari Wan, lebih dari 30 murid Sekte Naga telah meninggal di barat daya, saya harus pergi ke barat daya untuk menangani masalah ini." Qin Wan mengerti maksud Ye Kui dan dengan cepat bangkit, mengeluarkan pakaian bersih dari dalam lemari pakaian dan menyisihkannya. "Kamu harus mandi dan berganti pakaian bersih dulu, aku akan pergi dan menyiapkan sarapan untukmu, kamu bisa pergi setelah sarapan." "Saudari Wan, aku tidak akan sarapan." "Tidak." Sebelum Ye Kui dapat menyelesaikan kalimatnya, Qin Wan berkata,
hal-hal telah terjadi, Anda tidak dapat membawanya kembali dari kematian bahkan jika Anda bergegas ke sana sekarang, lebih baik sarapan sebelum Anda pergi, dengarkan aku. Kalau begitu, oke. Setelah Qinwan keluar, Ye Kui memikirkannya dan menghubungi nomor telepon lain ke alis panjang yang asli. Setelah panggilan itu dijawab, alis panjang berkata dengan mengumpat, "Anak kupret, apa yang kamu lakukan meneleponku sepagi ini? Dao yang malang masih tidur." Ye Kui berkata, "Jangan tidur, bangun dan pergi ke barat daya bersamaku." Alis panjang berkata, "Aku tidak ingin pergi, aku ingin tidur." Ye Kui berkata dengan nada tidak menyenangkan, "Mengapa kamu perlu tidur lama sebelum kamu mati? Bangun dan pergi ke barat daya bersamaku." "Sialan, kamu mengutukku." Alis panjang memarahi, "Apakah kamu percaya aku akan memukulmu? Hentikan omong kosong itu, cepatlah bangun." Ye Kui berkata, "Kita akan bertemu di Sungai Jialing." "Sungai Jialing?" Alis panjang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan di Sungai Jialing?" Ye Kui menjawab, "Menggali makam." Mendengar bahwa Ye Kui akan menggali sebuah makam, realis alis panjang segera menjadi tertarik dan bertanya, "Makam siapa?" "Jangan banyak bertanya, apakah kamu akan pergi atau tidak? Biar ku beritahu, itu adalah makam besar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya." Ye Kui berkata, "Jika Anda tidak pergi, maka saya akan menelepon Tang Fei." Jangan pernah memanggil Tang Fei." Begitu kutu kupret kecil itu pergi, begitu dia menemukan sesuatu yang baik, dia pasti akan mengirimnya kembali ke istana Hades lagi, dan tidak akan ada yang tersisa untuk kita lakukan. Long Eyebrow Uriel masih kesal tentang terakhir kali tentang peti mati giok putih yang sangat bagus dan berkata, "Tunggu aku akan memeriksa rutenya. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke Wushan terlebih dahulu dan kemudian naik perahu ke Sungai Jialing melalui air." Ye Kui berkata, "Ayo lakukan dengan cara ini, kita akan bertemu di pelabuhan feri Wushan, kamu sebaiknya bergegas." "Bagus." Alis panjang kemudian bertanya, "Anak kupret, katakan padaku, makam besar macam apa yang telah kamu temukan?" Ye Kui berkata dengan tidak sabar, "Jangan banyak bertanya, kamu akan tahu ketika kamu sampai di Sungai Jialing, kamu pasti akan diberi kejutan besar." Alis panjang berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki hati nurani, kamu mengingatku ketika kamu bertemu dengan sesuatu yang baik. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Wushan bersama-sama." Setelah mengatakan itu, alis panjang menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, "Pergi ke Gunung Penyihir bersama-sama." Mengapa kalimat itu terdengar aneh? Ye Kui bergumam, lalu menelepon Xiao Zhan lagi. Setelah selesai sarapan, Ye Kui mengajak Xiao Zhan dan berangkat dari Jiangsu, langsung menuju ke Gunung Wushan. Jam 2 siang, keduanya tiba di Gunung Wushan. Kemudian mereka naik lagi ke pelabuhan feri, di mana mereka menaiki kapal cepat dan menunggu Chang Mei yang asli. 3 jam kemudian, "Bos, orang yang asli sudah datang," kata Xiao Zhan. Ye Kui duduk di dalam speedboat dan melirik keluar melalui jendela, hanya untuk menatap pria sejati alis panjang yang mengenakan jubah Tao dan memegang kemoceng. Rupanya, alis panjang yang asli belum tahu bahwa Ye Kui telah tiba sejak lama, berdiri di pinggir jalan, melirik gadis-gadis cantik yang datang dan pergi, matanya berputar-putar seperti pencuri. Masih kebajikan yang sama, Ye Kui sangat marah dan menginstruksikan Xiao Zhan, "Panggil yang lama." "Ya," Xiao Zhan dengan cepat memanggil orang bermata panjang itu ke speedboat. Ketika dia menatap Ye Kui, alis panjang berkata sambil tersenyum, "Anak kupret, kita pasti akan mendapatkan panen besar dalam perjalanan ini." "Apa yang membuatmu berkata begitu?" Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata sambil tersenyum, "Sebelum turun gunung, Dao yang malang itu dengan sengaja menghitung trigram, dan trigram itu menunjukkan pertanda baik yang luar biasa." Ketika Ye Kui mendengar alam alis panjang mengatakan bahwa ada pertanda baik yang besar, dia berdebar, dan awan kesuraman langsung menyelimuti hatinya. Sepertinya perjalanan ke barat daya ini bukanlah perjalanan yang damai. Ye Kui berkata dengan gelap, "Anak kupret, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak senang sama sekali ketika Dao yang malang itu mengatakan tanda-tanda keberuntungan yang besar?"
Orang asli yang beralis panjang itu bertanya dengan curiga. Ye Kui berkata, kita mungkin akan menghadapi bahaya kali ini. Bukankah itu normal? Alis panjang berkata, makam yang besar pasti penuh dengan bahaya. Ngomong-ngomong, makam siapa itu? Katakan padaku dengan cepat. Xiao Zhan berada di pinggir lapangan, wajahnya sedikit aneh. Makam agung yang mutlak, belum pernah mendengarnya. Ye Kui berkata, saya juga tidak tahu makam siapa itu sebabnya saya memanggil Anda ke sini. Anda berpengalaman di jalan samping, mungkin Anda bisa mengatakan sesuatu saat itu. Alis panjang pria sejati itu tampak tidak yakin. Anak kupret, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti tahu sesuatu. Ye Kui berkata, aku hanya tahu bahwa 30 murid Sekte Naga telah meninggal. Alis panjang berkata, jadi sepertinya ini harus menjadi makam yang sangat ganas. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Anak kupret, kamu sangat baik padaku. Ye Kui tertawa, siapa bilang kita berteman baik? Ketika saya menemukan sesuatu yang baik, Anda adalah orang pertama yang saya pikirkan. Alis panjang juga sangat senang, tidak sia-sia aku mempertaruhkan nyawaku untukmu beberapa kali, itu cukup berarti. Saya harap Anda masih merasakan hal ini ketika kita sampai di tempat tujuan. Ye Kui bergumam dalam hatinya dan memerintahkan, Xiao Zhan, perintahkan seseorang untuk mengemudikan kapal. Iya, setelah Xiao Zhan memberi perintah, speedboat dengan cepat berlayar menjauh dari Feri Wushan dan kemudian menuju ke hulu di sepanjang sungai Yangtze. 2 jam kemudian, perahu cepat itu berlayar ke sungai Jialing. Anak kupret, kita sudah sampai di sungai Jialing, kapan kita akan sampai di tempat tujuan? Si alis panjang nyata bertanya. Ye Kui melirik Xiao Zhan. Xiao Zhan mengerti dan menjawab, senior, jangan terburu-buru, kita akan sampai di sana setengah jam lagi. Orang sungguhan yang beralis panjang menggosok tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, anak kupret, bagaimana Anda berbagi harta karun di dalam makam besar dunia? Ye Kui berkata, kenapa terburu-buru, mari kita tunggu sampai kita menggali makam besar itu. Alis panjang menggelengkan kepalanya, tidak, kita harus memperjelasnya sekarang, bahkan saudara pun harus menyelesaikannya. Ye Kui berkata, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, saya khawatir makam ini tidak mudah digali. Jika kita bekerja sama, makam apa yang tidak bisa kita gali? Alis panjang berkata, bagaimana dengan pembagian 50/50? Oke, Ye Kui setuju. Realis alis panjang melirik Ye Kui dengan heran dan berkata, di masa lalu, ketika Anda menemukan hal yang begitu baik, Anda akan selalu memanfaatkannya, mengapa Anda tampak seperti orang yang berbeda hari ini, begitu murah hati? Ye Kui mengangkat alisnya, apa, menurutmu pembagian 50/50 tidak akan berhasil? Jika tidak bisa, kamu juga bisa 2 atau 8, aku 8 kalian berdua. Petik 2. Jangan, 50/50 sudah cukup bagus. Orang asli alis panjang itu tertawa terbahak-bahak, anak kupret, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Ye Kui berkata, jika bukan karena kota terlarang pada malam tahun baru di mana Anda membela diri sendiri meskipun hidup dan mati, saya tidak akan begitu baik kepada Anda. Jadi begitulah, maka saya lega, saya pikir Anda menahan niat buruk. Alis panjang berkata sambil tertawa, setelah menggali makam besar ini, Dao yang malang akan kembali dan membangun kembali Gunung Harimau Naga. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, setengah jam telah berlalu. Perahu cepat itu berlayar ke dalam jurang. Jurang itu dipenuhi dengan puncak-puncak seperti layar, dengan lapisan awan dan kabut. Airnya yang hijau seperti memasuki galeri yang indah, penuh dengan puisi. Perahu cepat melambat dan melintasi ngarai, terkadang dengan pegunungan di depannya, terkadang dengan puncak dan lembah, dan pemandangannya sangat tenang. Sambil mengagumi pemandangan di luar jendela, Long Mei berkata, urat naga terus-menerus dan dikelilingi oleh air, ini adalah situs Feng Shui yang luar biasa. Anak kupret, pasti ada makam besar di sini, dan kemungkinan besar makam raja. Kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Menatap betapa bersemangatnya realitas alis panjang, Ye Kui diam-diam berkata, saya harap Anda masih akan bersemangat saat kita mencapai tujuan kita. Berapa lama lagi kita akan sampai?
Pria sejati alis panjang bertanya pada Xiao Zhan. Xiao Zhan membuka peta ponselnya dan menatapnya, dan menjawab, segera. Pemandangan di sini sangat menyenangkan, mengapa tidak ada kapal pesiar yang terlihat? Alis panjang merasa sedikit aneh. Ye Kui berkata, seperti ini, setelah saya mendengar ada makam besar di sini, saya mengirim orang untuk memblokir sungai Jialing. Sebelum kita pergi, tidak ada perahu lain yang akan muncul di sungai kecuali yang dari Sekte Naga. Ini akan memudahkan kita untuk bertindak. Pria sejati beralis panjang itu mengangguk sambil tersenyum, tetap saja kamu yang telah memikirkannya. Perahu melanjutkan perjalanan dan setelah beberapa saat, bukit-bukit hijau di kedua sisinya semakin tinggi dan semakin tinggi, benar-benar menghalangi matahari. Ngarai menjadi gelap, tidak hanya itu, suhu pun turun, menciptakan kesejukan. Anak kupret, ayo kita pergi ke Geladak untuk menatap pemandangan. Orang asli yang beralis panjang selesai berbicara dan memimpin untuk meninggalkan kabin dan berjalan menuju Geladak. Ye Kui bangkit perlahan. Xiao Zhan berbisik, bos, ketika kita sampai di tempat tujuan, bagaimana jika orang yang sebenarnya mengetahui kebenarannya dan menjadi marah? Ye Kui tertawa dan berkata, ketika kita sampai di tempat itu, perintahkan orang-orang kita bahwa tidak ada yang boleh pergi tanpa perintahmu. Xiao Zhan mengerti, pada saat itu, bahkan jika alis panjang yang asli marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Ye Kui tiba di Geladak, alis panjang sedang membacakan sebuah puisi. Musim semi telah tiba untuk minum, Dao yang malang mengendarai perahu datar, bukit-bukit hijau di kedua sisinya menyapaku, ombak biru seperti parit yang indah. Hahaha, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Pada hari ketujuh di bulan ketiga, Taois yang malang itu menulis puisi di sungai Jialing. Sudut mulut Ye Kui bergerak-gerak. Bisakah Anda menunjukkan wajah sialan? Ini bukan akrostik, ini jelas sebuah sajak. Anak kupret, puisi yang baru saja saya tulis lumayan, bukan? Tolong bantu saya. Ingat, pastikan untuk mengukir kata-katanya lebih besar, sehingga ketika pengunjung lewat di sini di masa depan, mereka akan tahu bahwa puisi itu ditulis oleh miskin Dao. Anda tidak bisa membiarkan nama Dao yang malang itu sendiri diwariskan kepada generasi mendatang. Anda dapat mengukir baris lain di sebelahnya, mengatakan bahwa itu diukir oleh Ye Kui, penguasa gerbang naga. Oke, bagus untukmu, kupret. Anda boleh saja tak tahu malu, dasar orang tua, tapi jangan menyeret saya ke dalamnya. Sajak yang ditulis oleh alis panjang yang asli ini sangat buruk sehingga jika Ye Kui benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh alis panjang yang asli, maka dia akan diejek oleh dunia. Angin sejuk berhembus pada awalnya. Ye Kui dan Chang Mei Zhen berdiri di atas Geladak, pakaian mereka menari-nari bersama angin. Ye Kui merasakan sesuatu dan mendongakkan kepalanya untuk menatap ke langit. Dia membuka mata surgawinya. Kabut hitam muncul di garis pandang Ye Kui. Kabut hitam tebal juga muncul di ngarai di depan. Kabut hitam ini terus bergelombang, seperti iblis yang ditawan, berjuang mati-matian. Ye Kui terkejut. Ini adalah keluhan Qi. Demikianlah kisah ini dan akan berlanjut nanti. Admin mau berkultivasi dulu.